topik yang dipercayakan pada saya siang hari ini, topik yang cukup senang saya bahas ya, karena sehari-hari kerjaan saya sebagai internis, lebih dari 50% pasien saya yang saya tangani itu memang masalahnya ya seputar sindrom metabolik ini ya. Jadi mungkin banyak Bapak Ibu sekalian yang belum belum familiar, yang masih bertanya-tanya, "Apa sih sindrom metabolik?" Gitu ya. Jadi hari ini kita topiknya adalah bagaimana caranya kita menghindari sindrom, metabolik dan hidup kita bisa berkualitas. Jadi kalau bicara penyakit kronis ya, tentu kita takutnya ujungnya cuma satu ya, menghadap Sang Pencipta sebelum kita siap intinya, tapi kayaknya nggak ada yang siap ya. Jadi ini adalah data ya penyakit pembunuh masyarakat, ini saya compare ya data dari, global, top, penyebab kematian di seluruh dunia, ini datanya memang tahun 2016, sama data dari Kemenkes ya untuk situasi penyakit tidak menular. Jadi kalau kita bicara sindrom metabolik itu bukan penyakit menular, itu adalah ya namanya juga sesuai namanya, metabolik berarti gangguan dari dalam, tubuh. Bisa dilihat selalu pasti peringkat pertama, peringkat keduanya itu pasti ganti-gantian, kalau nggak stroke, serangan jantung. Nah, kalau kita bicara stroke sama serangan jantung, itu pasti melibatkan gangguan di pembuluh darah, ada penyumbatan di pembuluh darah, sehingga terjadi, gangguan yang, hebat, yang berat pada organ-organ vital kita, terutama jantung dan otak. Nah, untuk gangguan di jantung dan pembuluh darah dan juga stroke, itu kalau dirunut penyebab kematian yang di bawah-bawahnya tuh ya, yang lebih sedikit, itu sebenarnya faktor resikonya juga tuh, hipertensi, ya, diabetes mellitus gitu ya. Kemudian baru nanti ada penyakit-penyakit yang lainnya, penyakit liver, lalu, penyakit infeksi dan yang lain-lainnya. Tapi tentu paling banyak kalau kita juga dengar mungkin kerabat kita atau kenalan kita, dia baru saja meninggal ya, itu pasti paling sering kalau nggak masalah jantung, kalau nggak stroke. Nah, untuk di awal jadi harus dipahami dulu apa itu sindrom metabolik. Sindrom itu adalah sebuah istilah yang artinya kumpulan gejala. Jadi kalau ada sebuah penyakit namanya itu ada sindromnya, berarti itu ada beberapa gejala dikelompokkan jadi satu, membentuk suatu sindrom gitu ya. Nah, sindrom metabolik kenapa? Karena ada beberapa gangguan metabolik yang ditemukan pada seorang individu gitu ya, seorang individu yang, kalau jadi satu itu, jadi satu kriteria. Nah, ini sebenarnya kriterianya ada sangat banyak ya, mulai dari kriteria WHO, kriteria dari, konsensus lain ya, tapi yang paling sering kita pakai itu antara dari WHO atau kalau Indonesia lebih nganutnya ke kriteria dari IDF ya, International Diabetes, Federation. Selalu kalau kita bicara sindrom metabolik, nomor satu Bapak Ibu langsung ngecek perutnya buncit atau tidak, karena selalu berawal dari situ. Jadi untuk masuk ke kriteria kita mencurigai seseorang kena sindrom metabolik apa enggak, ini perutnya buncit atau tidak. Nah, buncit ini tidak boleh subjektif, harus benar-benar diukur lingkar pinggangnya. Makanya itu ada kriteria di bagian paling bawah, ya itu ada obesity, obesitas, kegemukan, itu ada WC ya, WC bukan toilet ya, tapi ini waist circumference ya, lingkar pinggang. Kalau misalnya untuk orang Asia, ya ini kan kriterianya kriteria internasional. Kalau kriteria internasional memang di atas 94 senti. Nah, tapi kalau kita sebagai orang Asia, kriterianya lebih ketat lagi. Untuk laki-laki yang dikatakan perut buncit itu sehingga dicurigai sindrom metabolik adalah kalau lingkar perutnya lebih dari 90 senti, kalau wanita lingkar perutnya lebih dari 80 senti. Jadi nanti setelah mendengarkan pemaparan ini nyampe rumah ukur ya lingkar pinggang masing-masing ya dari belakang sampai ke depan melewati pusar itu berapa lingkar pinggang saya. Kalau amit-amit sudah lebih dari batas yang saya tentukan tadi, misalnya contoh saya laki-laki, misalnya saya lingkar perutnya 95, nah itu kan lebih. Langsung kita lihat dari kriteria yang lain, apakah ada temennya. Nah, temennya ini apa aja kalau sindrom metabolik? Bisa gangguan di tekanan darah, bisa gangguan di kolesterol, ini kalau di tabel dislipidemia itu maksudnya gangguan di kolesterol, sama gangguan yang muncul akibat adanya resistensi insulin. Kita ukur dari gula darah ya, jadi gangguan pada glukosa darah. Nah, ini kan kriterianya banyak, ya kita mesti medical check up atau periksa lab sendiri gitu ya. Nah, apakah harus ada semuanya? Tidak. Jadi kalau kita pakai kriteria dari International Diabetes Federation, itu nomor satu entry point-nya adalah lingkar perut, misalnya sudah memenuhi kriteria, ditambah kita lihat dari gula darah, kolesterol, kolesterol pun ada ya, kolesterol HDL-nya ya, kolesterol yang baik, sama kolesterol yang jelek, trigliserid. Sama
dilihat adakah gangguan, gula. Itu kalau misalnya ada 2 lagi temennya, plus lingkar perut kita besar ya, di atas, batas yang tadi ditentukan, baru dinyatakan sindrom metabolik ya. Nah, kapan kita, bilang gangguan glukosa? Kalau di sini kriterianya adalah yang dipakai adalah gula puasa. Gula puasa itu juga pengukurannya harus benar ya, minimal puasanya, 8 sampai 10 jam ya, tidak boleh merokok ya, tidak boleh minum minuman yang berkalori ya. Nah, kalau misalnya dilakukan pengukuran gula puasa di atas 100 itu udah contreng ya, satu kriteria tambahan. Nah, tinggal nyari satu lagi. Kita lihat kolesterol kita. Nah, kolesterol nanti di sini ada 2 kriteria yang diukur. Yang pertama trigliserid, trigliserid itu kolesterol jelek. Nah, trigliserid ini banyak orang-orang tuh berpikiran bisa dideteksi pakai yang di jari ya, kan banyak tuh ya kayak di apotik atau di, tempat-tempat umum periksa kolesterol, pakai yang di jari. Yang di jari itu hanya kolesterol total. Trigliserid itu tidak termasuk pada pemeriksaan kolesterol total. Jadi yang termasuk di kolesterol total itu cuman HDL ditambah LDL ya, yaitu kolesterol jelek juga, sama non HDL kolesterol. Trigliserid dia tidak bisa dideteksi dari pemeriksaan yang di jari. Jadi kalau mau periksa trigliserid harus puasanya benar 12 sampai 14 jam karena tidak boleh ada pengaruh makanan dan diambil dari darah vena. Jadi biasanya ke laboratorium atau ke rumah sakit gitu ya. Nah, kalau pakai kriteria trigliserid yang kita mesti hati-hati udah ngarah ke sindrom metabolik kalau angkanya di atas 150. Ya, jadi tadi gula puasa di atas 100, trigliserid di atas 150, terus kolesterol yang satu lagi yang juga sebagai kriteria adalah HDL. HDL tuh high density lipoprotein, sesuai namanya high, dia harus tinggi karena dia kolesterol yang baik. Kalau dia rendah, berarti takutnya nanti malah terjadi gangguan pembuluh darah. Justru HDL ini nggak boleh rendah ya. HDL ini dilihat lagi pasiennya wanita atau laki-laki. Kalau wanita HDL-nya harus di atas 50, kalau laki-laki di atas 40. Otomatis kalau misalnya nanti keluar data ya, hasil laboratorium, saya gemuk, perut saya buncit. Ya laki-laki misalnya 95 senti, di atas 90 tadi ya. Terus gula puasa saya 110. Wah, udah masuk kriteria prediabetes. Terus trigliserid saya 200. Ah, udah, itu udah memenuhi kriteria sindrom metabolik. Apalagi kalau ternyata HDL-nya juga yang mestinya tinggi ternyata rendah ya. Saya laki-laki tapi HDL saya cuman 35 misalnya di bawah 40. Sama satu kriteria lagi yang bisa dipakai juga untuk sindrom metabolik adalah tekanan darah. Nah, tekanan darah kita pakai kalau misalnya dari, IDF itu kalau tekanan darah di atas 130/85 itu juga udah contreng satu kriteria. Nah, makanya kan banyak orang-orang bilang, kalau tensi saya 100/60 itu nggak kerendahan. Enggak, justru itu bagus gitu ya. Justru kalau ngarah-ngarah ke tinggi-tinggi di atas 130/85 itu hati-hati sudah mulai-mulai ngarah ke sindrom metabolik. Jadi nanti PR-nya adalah ukur lingkar pinggang. Habis itu kalau ada data hasil medical check up yang sebelumnya, coba dilihat, adakah, selain lingkar pinggang 2 dari 4 kriteria yang lain ya. 4 kriteria itu tadi kolesterol HDL, kolesterol trigliserid, gula darah puasa, sama, tekanan darah gitu ya. Kalau ditambah 2 lagi plus atau lebih ya, 2 atau lebih plus lingkar pinggang yang besar berarti Anda terkena sindrom metabolik ya. Memang agak-agak ribet, tapi, ya kita nggak boleh, salah dalam menentukan kriteria sindrom metabolik ini karena nanti pasiennya jadi salah penanganannya gitu ya. Nah, ini saya sajikan sedikit statistik, ini juga dari, Riskesdas ya, Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan. Untuk diabetes sendiri sebagai salah satu komponen, sindrom metabolik gitu ya, ini diukur, pada individu usia 15 tahun ke atas ya. Di Indonesia itu kejadiannya kalau yang terdiagnosis dokter ya, jadi anak-anak 15 tahun ke atas, remaja sampai orang dewasa lanjut usia misalnya teliti gitu ya ke dokter, diperiksa gula darah, terus dokternya bilang ini diabetes. Nah, itu ternyata dari seluruh populasi Indonesia, di Indonesia itu angkanya sekitar 2%. Lumayan banyak ya. 2% itu 2 dari 100 orang. Jadi kalau misalnya anggap di seminar siang hari ini 50 orang, itu ada satu yang diabetes, menurut survei dari dokter. Tapi kalau misalnya kita pakai hanya kriteria berdasarkan pemeriksaan gula, jadi dia nggak ke dokter nih, cuman ke apotik periksa iseng gula darah. Nah, ternyata malah lebih banyak lagi nih yang tidak kesaring bahwa dia diabetes. Jadi kalau hanya berdasarkan pemeriksaan gula darah random ya, misalnya ke tempat mana, dia belum ke dokter, yang angka gula darahnya memenuhi kriteria diabetes ternyata tinggi sekali, hampir 11%. Jadi 1 dari 10 orang Indonesia kalau dicek gula darahnya ternyata dia diabetes atau prediabetes. Ya, ini angka yang fantastis ya. Dan ini tercermin dari kunjungan ke poliklinik ya, lalu pasien-pasien yang dirawat, pasien-pasien penyakit dalam, pasien saya gitu ya, itu memang hampir rata-rata ada diabetes ya, bisa 50% lebih.
Nah, kalau hipertensi gimana? Nah, hipertensi lebih fantastis lagi angkanya. Di Indonesia makin tahun, ya ini dibandingin data tahun 2013 sampai 2018 terjadi peningkatan, ya yang diabetes tadi juga sama ada peningkatan. Kalau misalnya hipertensi, bahkan angkanya bisa 1 dari 3 orang. Jadi kalau misalnya di sebuah rumah tangga ada ayah, ibu, anak 2 gitu ya, atau misalnya kakek nenek sama orang tua gitu ya, anaknya masih kecil, jadi dia bukan bukan usia dewasa, berarti kan ada 4 orang dewasa, itu satunya ada hipertensi. Ya, mungkin ibunya kali karena bapaknya bandel gitu ya. Jadi, ya itu angkanya lebih fantastis lagi. Nah, sekarang kalau gangguan kolesterol. Nah, gangguan kolesterol itu yang kita lihat kan selalu ya, kolesterol jelek itu ada trigliserid sama LDL. LDL itu low density kolesterol, kalau HDL itu kolesterol yang baik. Nah, kalau, persentasenya ternyata sangat banyak penduduk kita di Indonesia yang kadar kolesterol jeleknya itu tinggi, bahkan sampai 80%. Jujur terakhir saya periksa sebelum saya benar-benar lebih konsentrasi untuk menjalankan pola hidup sehat gitu, kolesterol LDL saya juga sempat tinggi. Sekarang untungnya udah normal gitu ya. Jadi sangat tinggi angka gangguan kolesterol. Jadi di sekitar kita yang terkena hipertensi, yang kolesterolnya tinggi dari laboratorium, yang gula darahnya juga ternyata tinggi, ternyata sangat banyak. Jadi mulai harus aware dan seringkali tidak memberikan gejala penyakit-penyakit ini, jadi mau nggak mau ketahuannya hanya dari pemeriksaan laboratorium dan check up ke dokter, gitu ya. Nah, patofisiologi. Patofisiologi itu adalah apa yang terjadi di tubuh kita kalau kita mengalami sebuah penyakit. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau sindrom metabolik itu kan selalu berawal dari visceral adiposity ya. Ini saya zoom sedikit. Visceral adiposity itu adalah lemak di perut ya, di organ dalam ya. Jadi bukan lemak yang di pinggir-pinggir ya, tapi mungkin lemak yang nempel di liver, yang di jantung gitu ya. Nah, kalau misalnya lemak di organ dalam itu menumpuk, itu biasanya ditimbulkan dari 2 faktor. Nomor satu, kita makannya berlebihan, dan kita geraknya kurang, sehingga pembakaran lemaknya juga, kurang. Nah, kalau misalnya sudah terjadi penumpukan dari lemak-lemak di organ dalam alias visceral adiposity, nanti akan merangsang berbagai hal yang tidak baik di tubuh. Jadi ada peningkatan asam lemak bebas, peningkatan faktor-faktor peradangan, yaitu TNF itu, tumor necrosis factor itu penanda bahwa badan kita sedang ada radang, interleukin juga ada radang, CRP itu juga radang ya. Lalu merangsang, hormon ya, hormon angiotensin 2 itu bisa menyebabkan penyempitan dari pembuluh darah, meningkatkan risiko hipertensi, dan juga, meningkatkan leptin dan menurunkan adiponektin yang buntut-buntutnya nanti akan merangsang terjadinya peradangan kronik di badan. Jadi sekalipun orangnya tidak demam, tapi itu pembuluh darahnya meradang ya, badannya ada radang ringan ya, dan itu berlangsung selama bertahun-tahun, bisa menyebabkan resistensi insulin meningkat sehingga kerja pankreas lebih berat, sehingga akhirnya insulinnya berkurang sehingga terjadi diabetes, pada akhirnya terjadi yang namanya metabolic syndrome yang kita bahas pada siang hari ini. Nah, sekarang bahayanya apa ya? Nah, ini sebenarnya balik ke slide yang paling awal tadi. Apa sih yang menyebabkan kematian paling sering bagi semua orang di seluruh dunia? Yaitu sumbatan pembuluh darah. Kalau sumbatannya terjadi di otak, kenanya stroke. Kalau terjadinya di jantung, terjadinya serangan jantung. Jadi di gambar yang sebelah kiri ya, Bapak Ibu, Soul People bisa melihat itu adalah situasi pembuluh darah arteri ya. Pembuluh darah arteri itu adalah pembuluh darah yang membawa oksigen, darah bersih, supaya organ-organ tubuh kita, sel-sel tubuh kita bisa bekerja dengan baik. Di dalam dinding pembuluh darah arteri itu ada lapisan yang namanya endotel ya. Kolesterol yang jelek-jelek tadi ya plus, sel-sel peradangan segala macam itu bisa ketimbun di balik dinding, yaitu yang kuning-kuning itu adalah plak hasil timbunan kolesterol dan juga sel-sel radang yang disebut dengan namanya plak aterosklerotik. Kalau makin lama ketimbunnya, misalnya karena gaya hidup yang tidak baik, kemudian juga kolesterol tinggi, gula darah tinggi, itu tentu akan makin menyempitkan ya lumen alias, rongga ya, rongga pembuluh darah, sehingga tentunya terjadi hambatan aliran oksigen, zat-zat nutrisi ke sel-sel yang ada di ujung pembuluh darah tersebut. Bayangin kalau misalnya sumbatannya signifikan, anggap misalnya di atas 70%. Nah, kalau kejadian di jantung itu pasiennya nanti akan sering nyeri dada. Dia jalan agak jauh sedikit, sakit dada, sesek. Dia naik tangga, sakit, sesek. Nah, begitu tiba-tiba dia stres, misalnya lagi di rapat, di kantor, marah-marah, atau emosi di rumah, atau gimana, tekanan darahnya meningkat. Nah, yang plak kuning itu, kan dindingnya udah tipis tuh, karena dia kedesak ya. Jadi anggap ini kayak dindingnya tuh kayak karet, kalau kita tarik, keregang gitu karena ada timbunan, kan karetnya makin tipis. Ketika tekanan darah di dalamnya tinggi, itu karetnya meledak, ya.
Meledak, akhirnya kan terjadi luka di dalam dinding pembuluh darahnya. Nah, kalau yang namanya luka pasti badan kita punya mekanisme yang namanya pembekuan darah. Udah lumennya sempit gara-gara ada si plak, muncul bekuan darah lagi dalam situ. Akibatnya pembuluh darahnya tersumbat total, terjadilah serangan jantung dan stroke, tergantung bagian mana yang terkena sumbatannya. Jadi itu ceritanya, makanya itu jadi di gambar yang sebelahnya terjadi trombosis. Trombosis adalah sumbatan akibat adanya bekuan darah. Dan infark, infark itu infarction adalah kematian jaringan atau sel karena tidak mendapat aliran darah. Nah, itu kalau terjadi di jantung ya pasiennya serangan jantung. Serangan jantung kalau yang ringan mungkin masih bisa diselamatkan, kalau yang berat bisa langsung henti jantung mendadak meninggal di tempat. Itu banyak kejadiannya. Nah, tapi selain bahaya-bahaya yang tadi, ternyata sindrom metabolik itu juga banyak kaitannya sama penyakit-penyakit yang lain ya. Ternyata sudah diteliti kalau misalnya kejadiannya pada orang yang udah agak, tua umurnya ternyata meningkatkan resiko demensia, ya jadi gampang pikun, lebih lebih cepat lupa dibanding seharusnya gitu ya. Kemudian juga bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker, kanker apapun ya, nggak mesti kanker usus atau apa, tapi semua kanker juga kejadiannya meningkat kalau misalnya pasiennya, ada sindrom metabolik. Buat yang wanita ya, yang gemuk, yang ada resistensi insulin, yang sindrom metabolik, itu sering terjadi yang namanya PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Biasanya gejalanya pasiennya susah punya anak gitu ya, menstruasinya nggak benar. Dan jangan lupa kalau misalnya kita, USG perut ya, pasien-pasien yang gemuk itu yang ada sindrom metabolik seringkali ditemukan yang namanya perlemakan hati atau fatty liver. Nah, mungkin kalau ada yang udah medical check up di sini sempat ingat-ingat, iya ya saya pernah didiagnosis fatty liver. Oh ternyata itu berhubungan sama sindrom metabolik. Dan fatty liver yang dimaksud di sini adalah perlemakan hati yang terjadi bukan karena pasiennya biasa mengkonsumsi alkohol. Karena penyebab perlemakan hati itu ada dua, karena kebiasaan minum alkohol dan karena gangguan metabolik. Nah ini kita bicara yang karena gangguan metabolik. Jadi selain diabetes, hipertensi, kolesterol, tapi juga hati-hati bisa cepat bikin kita demensia, bisa resiko kanker meningkat, bisa kena PCOS bagi wanita usia subur ya, dan juga fatty liver buat orang-orang yang gemuk perutnya ya. Nah, sekarang kita harus mengenali, kapan kita didiagnosis hipertensi, ya karena ini adalah salah satu komponen dari sindrom metabolik. Kalau tensi yang normal, tekanan darah ini beda sama HB ya, banyak orang suka ketuker-tuker tuh, kalau HB kurang darah yang iklannya Sangobion itu ya, sorry saya terpaksa sebut merek karena yang paling terkenal itu ya, itu, sel darah merahnya jumlahnya kurang, itu dideteksi dari pemeriksaan ambil darah, diukur kadar hemoglobinnya atau sel darah merah. Kalau ini tensi adalah yang biasanya ke rumah sakit terus dililit tangannya gitu terus dipompa. Nah, ya itu yang dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Jadi beda ya. Jadi hipertensi adalah peningkatan tekanan darah. Kita katakan seorang pasien hipertensi itu kalau tekanan darahnya yang atas 140 ke atas sama tekanan darah yang bawah yang diastolik itu 90 ke atas. Tapi ingat tadi kalau di kriteria sindrom metabolik begitu sudah di atas 130/85 itu sudah mulai masuk kriteria sindrom metabolik. Jadi kalau di kriteria hipertensi yang dari Indonesia sebenarnya pasien yang belum hipertensi tapi sudah pre-hipertensi, jadi sudah lampu kuning itu istilahnya ya, belum lampu merah, itu sudah masuk kriteria sindrom metabolik. Nah, sekarang kalau untuk diabetes, tadi dikatakan kalau sindrom metabolik hati-hati kalau gula puasa udah di atas 100. Gula puasa di atas 100 sebenarnya itu belum diabetes. Diabetes itu cut off-nya adalah gula darah puasa 126 ke atas ya, atau kita pakai sekarang HbA1c 6,5 ke atas. Nah, kalau 100 ke atas ya tapi masih di bawah 126 itu prediabetes. Jadi sindrom metabolik ini justru menangkap kriterianya itu di kejadian sebelum sakitnya, prehipertensi, prediabetes, itu sudah masuk ke kriteria sindrom metabolik. Makanya sebenarnya tujuannya kita diagnosis cepat ya pasien-pasien dengan sindrom metabolik. Mudah-mudahan mereka masih bisa dicegah untuk beneran jadi hipertensi dan semoga beneran tidak jadi diabetes karena kita nangkapnya di pre-nya gitu ya. Nah, sekarang kalau untuk kolesterol, nah kolesterol ini kita lihat dulu ya. Nah, ini agak agak tricky nih kalau kolesterol. Tidak, kalau kita lihat angka di lab, kolesterol HDL itu sama ya. Kalau untuk laki-laki harus di atas 40, kolesterol, HDL untuk perempuan yang kolesterol baik harus di atas 50. Itu kurang lebih sama. Kalau kolesterol trigliserid juga dia kurang lebih sama, harus di bawah 150. Tapi kan ada gangguan kolesterol lain yang satu lagi tuh yang LDL. Nah, LDL ini kapan dibilang tinggi tergantung kondisi pasiennya. Kalau pasiennya masih muda, nggak punya penyakit apa-apa yang lain, hanya kolesterol saja yang agak tinggi, itu dikatakan kolesterol LDL-nya tinggi itu kalau di atas 130.
gitu ya. Nah, itu kan yang no risk factor yang paling bawah, jadi pasiennya sehat-sehat aja, cuman cek lab LDL-nya aja agak tinggi, dibilang tinggi kalau di atas 130. Tapi kalau misalnya pasiennya punya penyakit lain, punya hipertensi, terus kolesterolnya juga LDL-nya agak tinggi, nah itu dibilang tinggi kalau di atas 100. Nambah lagi nih, udah hipertensi, diabetes juga. Jadi ada 2 penyakit kronik ya, dia kena sindrom metabolik ya, udah hipertensi, diabetes, perut buncit, terus LDL-nya juga tinggi. Nah, kalau makin banyak penyakit penyertanya ya, tapi bukan penyakit jantung, itu LDL-nya harus lebih rendah lagi, di bawah 70. Yang lebih ketat lagi, misalnya, wah ayah saya baru kena serangan jantung nih, pasang ring, ya, kolesterolnya musti berapa LDL-nya? Nah, itu lebih lebih ketat lagi targetnya. Kalau baru saja mengalami kejadian pembuluh darah akut, entah serangan jantung atau stroke, LDL-nya harus diturunkan sampai di bawah 55. Jadi nilai normal LDL yang disarankan untuk pasien itu tergantung kondisinya. Kalau seger buger, nggak punya faktor risiko yang lain, 130 ke bawah cukup. Ada satu faktor risiko, ya tapi faktor risikonya bukan yang mayor, di bawah 100. Ada 2 faktor risiko terlebih, di bawah 70. Baru ada event pembuluh darah, kejadian akut, di bawah 55 ya. Jadi beda-beda. Tapi secara umum kalau untuk yang HDL, yang kolesterol baik sama yang trigliserid itu angkanya sama, mirip kayak yang sindrom metabolik tadi. Nah, sekarang untuk terapi ya. Nomor satu, penyakit kronik, apapun itu ya, boleh googling, boleh tanya dokter, bukan obat. Nomor satu itu pasti modifikasi gaya hidup sehat. Nanti saya akan perdalam di situ, ini poin-poinnya dulu. Nomor dua, nanti baru kita masuk ke obat-obatan yang bisa untuk sindrom metabolik. Dan ini ada yang terbaru dari jurnal, itu adalah nutraceuticals ya. Apalagi ini kan Bapak Ibu dari Soho People ya, seingat saya Soho itu kan banyak produk-produk natural juga gitu ya, untuk imun booster segala macam, seingat saya. Jadi ini adalah produk-produk yang dari derivat alami ya, istilah awam herbal mungkin gitu, yang bisa memberikan dampak positif untuk pasien dengan sindrom metabolik. Itu juga nanti saya bahas sedikit. Dan jangan lupa karena ini pasien sindrom metabolik biasanya gemuk, obesitas, perutnya buncit, harus dilakukan program penurunan berat badan. Nah, penurunan berat badan yang direncanakan tuh gimana? Harus ada target. Jadi nggak sekedar asal turun. Disarankan dalam 6 sampai 12 bulan, jadi waktunya juga nggak singkat-singkat amat gitu ya, harus mencapai penurunan target 7 sampai 10% dari berat badan awal. Contoh berat badan 100 kilo. Dalam 6 bulan saya pengen turun 10 kilo. Nah, itu masih masuk akal. Ya, jangan turunnya kecepatan juga, karena seringkali orang terlalu ekstrim misalnya ya, terlalu kencang di awal, nanti ketika dia sudah mencapai target, dia lelah dengan, pola hidup yang ekstrimnya itu untuk menurunkan berat badan, akhirnya dia rebound, dia balik lagi ya, naik lagi pelan-pelan. Kita pengennya tuh turun bertahap, konsisten ya, membiasakan dengan pola hidup yang baik, yang disiplin, tapi tetap bisa nikmatin hidup, sehingga setelah tercapai target, dia bisa mempertahankan pola hidup yang sehat tersebut dan berat badannya nggak naik lagi, gitu ya. Nah, kalau untuk, penghitungan kalori dari makanan, kalau untuk turunin berat badan biasanya kita kurangi ya, porsi, kalorinya itu 500 sampai 1.000 kalori per hari. Nah, kalau misalnya nggak punya timbangan, saya selalu bilang biasanya kalau mau ngurangin sebanyak itu tuh biasanya kita ilangin cemilan dulu ya. Gorengan satu gitu ya, atau keripik-keripik, kacang, itu kalorinya cukup gede. Misalnya kita sehari ngemil 2 kali, gorengan di sore hari gitu ya, misalnya, sebelum makan malam sama misalnya pagi-pagi makan keripik, kita ilangin 2 itu udah 500 kalori loh, ya. Jadi kadang-kadang nggak perlu yang terlalu ngejelimet banget, langsung ngurangin banget porsi nasi, cukup kita cemilan-cemilan yang tidak sehat kita hilangin, itu sudah defisit kalori dan biasanya berat badan turun perlahan. Nah, sekarang untuk pola makan sehat ya, ini ada ilustrasi sebuah piring. Jadi yang dikatakan pola makan sehat tuh usahakan komposisinya seperti ini ya. Jadi kalau piring kita bagi-bagi, nasi dan karbohidrat yang lain ya. Jadi karbohidrat itu kan bisa nasi, mie, kentang, singkong, ubi gitu ya, pilih aja salah satu. Jangan udah nasi ditambah mie ya, itu orang Indonesia banget itu ya, mie goreng pakai nasi, wah nikmat sekali ya. Tapi itu berlebihan ya, karena yang disarankan jumlah porsinya itu jangan lebih dari sepertiga. Jadi sepertiga piring itu karbohidrat apapun bentuknya. Sepertiga lagi sayur, ini yang biasanya orang-orang tuh kurang, bahkan ada yang makan nggak pakai sayur, gitu ya. Apalagi tadi nasi sama mie goreng, pasti nggak ada sayurnya, paling ditambah telur atau nugget, wah tambah-tambah deh kalorinya ya. Nah, nanti yang sepertiga lainnya dibagi-bagi, ada yang lauk hewani, ya, itu berupa, misalnya daging, telur, ikan, lauk nabati, tahu, tempe, segala macam gitu ya. Lalu boleh, buah gitu ya, di situ masuk buah atau misalnya, makannya lagi agak kurang bagus mau disuplementasi pakai susu juga boleh gitu ya. Dan usahakan makan itu ya, kodratnya manusia itu makan ya. Jadi kalau ada yang mau menerapkan pola diet kayak apa, intermittent fasting ya, bukannya nggak boleh, tapi tidak, belum tentu semua orang cocok melaksanakan intermittent fasting, banyak juga yang mahnya nggak kuat. Secara
secara kodrat ya, kita tuh lambung kita tuh kosong sekitar 3 jam setelah kita makan. Jadi justru kalau untuk pola makan yang disarankan supaya lambung juga nyaman gitu ya, justru kita makan sehari 5 kali, terbagi dari 3 makan besar, makan pagi, makan siang, sama makan malam, sama ada selingan, snack pagi sama snack sore, gitu. Nah, yang penting tinggal nanti porsinya diatur supaya kita tidak berlebihan kalorinya, ya. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, sudah diteliti ternyata sama Kemenkes, proporsi orang-orang penduduk Indonesia ya, umur 5 tahun ke atas malah ya, dari semenjak anak-anak ya, sangat banyak yang nggak suka sayur ya. Jadi konsumsi sayur dan buah kurang ya. Jadi bukan sama sekali nggak konsumsi, mungkin konsumsi tapi ternyata masih kurang, itu hampir 100% ya. 95,5% coba tuh yang kurang mengkonsumsi sayur ya. Jadi nanti coba kalau misalnya kurang kenyang, jangan nasi atau lauk yang ditambah, tapi sayur atau buahnya yang ditambah. Nah, untuk lemak, ya tubuh kita tetap butuh lemak, kolesterol pun tetap kita butuh, jadi jangan anti banget juga sama, minyak gitu ya, cuman kita harus pilih-pilih nih ya lemaknya. Usahakan kita menghindari lemak jenuh atau lemak trans gitu ya. Jadi kalau lemak yang jenuh, yang saturated fat gitu ya, itu, nomor 2 jelek, yang paling jelek adalah lemak trans. Lemak trans itu paling gampang dari fast food ya, yang deep fried gitu ya, burger, kentang goreng, yang enak-enak deh, yang dibikinnya cepet. Gampang ya, pakai minyak, dengan suhu tinggi segala macam di deep fried itu semua pasti banyak lemak transnya. Ini lemak yang paling jelek, kolesterol LDL-nya sama triglyceride langsung naiknya cepat. Lalu yang berikutnya adalah, saturated fat ya, lemak jenuh ini misalnya dari keju gitu ya, butter, kemudian daging-daging yang banyak lemak yang misalnya kita makan steak sirloin gitu yang banyak fatnya gitu ya, atau rib eye, ya itu kan enak semua tuh ya, itu enak karena lemak jenuhnya tinggi ya. Nah, kita harus lebih banyak ke lemak yang tidak jenuh. Unsaturated fat ya. Jadi ini bisa dari, minyak jagung, olive oil ya, minyak dari kacang, alpukat. Alpukat itu buah yang, lemak baiknya unsaturatednya cukup banyak ya. Jadi kita lebih, ambil sumber-sumber minyaknya lebih dari situ. Meskipun tetap boleh ya ada porsi sedikit dari si lemak jenuh dan juga lemak trans, tapi itu memang harus paling sedikit ya. Jadi kita bukannya nggak butuh lemak, nggak butuh kolesterol, tetap perlu. Kolesterol juga sangat banyak fungsinya, banyak yang nggak tahu bahwa hormon seks kita ya, estrogen, progesteron, testosteron itu bahan bakunya itu dari kolesterol, vitamin D di tubuh kita itu perlu bahan bakunya dari kolesterol, sintesis dinding sel tubuh kita, membran sel itu juga bahan bakunya kolesterol. Makanya di laboratorium pun nilai kolesterol yang baik bukan nol, tetap harus ada kolesterol di badan. Cuman kalau tinggi dia ngendap di pembuluh darah yang tadi jadi plak aterosklerosis gitu ya. Nah, sekarang aktivitas fisik. Nah, ini harus dibedakan ya. Saya kalau praktek sehari-hari itu agak susah mendebat sama ibu rumah tangga. Ini no offense ya. Di sini banyak ibu-ibu juga saya lihat ya. Cuman banyak ibu-ibu tuh ngeluh, "Saya nggak bisa olahraga karena kan saya udah capek, Dok," gitu. "Saya udah kerjaan rumah banyak." Itu nggak bisa dianggap olahraga. Sayangnya tidak ya. Jadi aktivitas fisik itu ada yang namanya kegiatan sehari-hari, ada yang namanya olahraga. Kalau untuk kegiatan aktivitas fisik ya, sebenarnya, untuk yang kerjaan sehari-hari pakai aktivitas fisik misalnya kalau di kantor ya kita naik tangga gitu, jangan lift gitu. Kita jalan sehari 5.000 sampai 10.000 langkah, itu aktivitas fisik, gitu ya. Nah itu aja statistik di Indonesia aja kurang gitu, sebanyak sepertiga penduduk Indonesia tuh kurang gerak, jadi makin banyak yang sindrom metabolik. Nah untuk aktivitas fisik sendiri disarankan yang kegiatan-kegiatan yang, banyak gerak fisiknya itu paling tidak jangan kurang dari setengah jam sehari. Tapi ingat, aktivitas fisik beda sama olahraga. Bedanya di mana? Olahraga itu harus ada, keteraturannya, harus ada intensitasnya gitu ya. Kalau untuk sindrom metabolik di mana kita mau turunkan berat badan, kita pengen membakar lemak, kita pengen menurunkan resistensi insulin yang tadi supaya jangan diabetes, itu disarankan olahraga intensitas sedang. Ya, intensitas sedang itu nggak boleh asal, harus diukur. Sebenarnya kalau sekarang dibanding dulu itu udah lebih mudah ya kita mengukur intensitas olahraga kita. Kan rata-rata semua orang sekarang punya smartwatch. Atau kalau dulu zaman pandemi banyak sekali orang beli alat ukur saturasi oksigen tuh yang dijepit di jari ya untuk mengukur oksigen, itu kan juga bisa kita lihat detak jantung, heart rate. Yang diukur adalah detak jantung. Yang disebut olahraga intensitas sedang itu ada rumusnya. Gunakan angka 180 dikurang umur Anda, dikurangin 10%. Itu adalah target detak jantung yang harus dicapai ketika kita olahraga supaya bisa dibilang intensitas olahraganya sedang. Contoh ya, daripada bingung. Saya sekarang ini umur udah hampir 40 ya, anggap 40. 180 kurang 40 kan berarti 140.
ya, 140 kali per menit, boleh dikurangin 10% lagi. Berarti minimal ketika saya olahraga, saya harus mencapai detak jantung 130 kali per menit. Nah, sekarang bayangin, adakah orang yang sapu pel, setrika baju, detak jantungnya sampai 130? Nggak ada, ya. Paling kalau capek sedikit, naik sedikit ke 100, 110, habis itu istirahat bentar, habis itu gerak lagi. Makanya itu tetap tidak bisa digolongkan sebagai olahraga intensitas sedang. Sama kayak misalnya kita lihat tetangga kita, ibu-ibu, bapak-bapak, kan banyak tuh yang jalan pagi, rutin tuh tiap hari jalan pagi ya, rajin banget kelihatan. Jalannya pun nggak nanggung-nanggung, setengah jam, 1 jam gitu ya. Tapi kok kayaknya perutnya buncit-buncit aja nih. Nggak kelihatan tambah kurus dia. Pasti banyak ya, pasti ada ya tetangga, kenalan yang kurang lebih seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak mencapai intensitas sedang tadi. Jadi kategorinya itu mereka hanya aktivitas fisik hariannya bagus. Lalu apakah melakukan seperti itu salah? Tentu tidak, tapi kurang kalau memang ingin mencapai, target penurunan berat badan atau juga untuk memperbaiki nilai-nilai lab itu kurang, karena kurang kebakar ya. Jadi contoh olahraganya apa Dok yang praktisnya? Jalan boleh, tapi jalannya cepet ya. Jalan cepat sambil kita pantau heart rate kita, ya. Jadi ketika kita sudah jalannya cukup cepat, biasanya tuh, jalan cepat itu kalau ada tetangga negor gitu ya, manggil kita, kita cuma bisa bilang, "Oh ya halo," habis itu kita nggak bisa lanjut ngobrol karena kita udah lewat, ya. Jadi kalau kecepatan jalannya segitu dan heart rate kita naik sampai intensitas sedang berdasarkan rumus tadi, baru dikategorikan jalan yang kita lakukan adalah olahraga. Tapi kalau jalannya santai, mau sejam kek, mau setengah jam, tetap ya dia tidak mencapai intensitas sedang. Sayang kan udah buang waktu, tapi targetnya tidak tercapai. Atau misalnya yang lain yang olahraga intensitas sedang, misalnya berenang gitu ya, atau misalnya apalagi, treadmill atau sepeda. Nah ya, sepeda juga tapi sepedanya nggak boleh yang terlalu lambat-lambat banget. Intinya semua harus dipantau dengan heart rate ya. Zaman sekarang sudah jauh lebih gampang karena adanya smartwatch ya, smart band itu yang dipakai di tangan itu kan banyak yang udah murah-murah sekarang, itu bisa dimanfaatkan nggak cuman buat fashion aja gitu ya. Jadi itu untuk olahraga dan aktivitas fisik. Lalu yang berikutnya tidak merokok. Ya ini jelas ya, ini di semua bungkus rokok sudah ditulis merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Jadi ya udah jelas memang ada resikonya sangat meningkat kalau merokok dan kalau misalnya sudah ada sindrom metabolik ditambah rokok, itu resiko serangan jantungnya meningkat bisa sampai 5 kali lipat. Jadi berhentilah bagi yang masih merokok ya. Nah, sekarang masuk ke obat. Sebenarnya tuh kalau seminar kayak gini, obat ini nggak perlu dalam-dalam ya, makanya saya konsepnya aja ya. Prinsipnya adalah tidak ada satu obat spesifik yang langsung bikin bagus semua kelainan dari sindrom metabolik. Ya kita lihat satu-satu, ini sindrom metaboliknya komponennya apa? Perut buncit, berat badan berlebih, suruh diet, suruh olahraga. Ya kalau misalnya mau dibantu obat-obat buat mempercepat penurunan berat badan bisa. Misalnya dipakai sekarang ada golongan GLP-1 reseptor agonis itu yang lagi ngetren ya. Banyak dipakai artis-artis juga, suntik sekali seminggu ya, jadi nggak nafsu makan, berat badan turun ya, harganya tapi mahal sekali. Atau bisa pakai Orlistat. Orlistat ini adalah penghambat enzim lipase. Jadi kalau kita makan makanan yang berlemak, terus kita minum Orlistat, nanti lemaknya tidak diserap ke dalam aliran darah, nanti keluar lewat feses. Makanya BAB-nya, mohon maaf, nanti berminyak gitu ya. Ini juga pernah saya gunakan, saya sudah ngerasain sendiri, rasanya agak nggak enak. Kalau yang perutnya sensitif banget, bisa sering buang-buang angin, bisa mohon maaf kecepirit gitu ya, keluar minyak. Jadi ini nggak semua orang nyaman menggunakan obat ini ya. Tapi kalau ingat Orlistat itu saya jadi ingat ke banyak orang yang suka tanda kutip cara curang ya. Misalnya saya mau ke kondangan, saya minum ini deh simvastatin, atorvastatin, pasti pernah dengar ya. Yang dipakai malah obat penurun kolesterol, itu salah ya. Jadi justru kalau misalnya mau mengurangi penyerapan lemak dari makanan-makanan yang dimakan, pakailah si Orlistat ini. Jangan pakai simvastatin atau atorvastatin. Karena kalau mau pakai obat kolesterol untuk nurunin kolesterol itu nggak bisa hanya satu waktu, itu harus minimal 2 minggu sampai 2 bulan baru turun dan lemak yang dimakan dari kondangannya atau makan enaknya tetap masuk, ya. Apalagi kalau nggak olahraga, ya tetap aja itu nggak signifikan. Jadi salah selama ini konsep orang-orang ya. Nah kemudian kalau misalnya memang kolesterol tinggi bisa digunakan obat dari golongan statin, kalau misalnya dia memang ada resiko, sumbatan pembuluh darah misalnya pasien yang, banyak faktor risiko jantung, jadi udah hipertensi, diabetes, merokok, ya itu biasanya dari dokter akan dikasih pengencer darah, antiplatelet gitu ya. Atau yang memang sudah pernah mengalami serangan jantung dan stroke pasti diberikan obat pengencer darah dari dokter. Kalau yang diabetes ya bisa, yang prediabetes pun sudah bisa dikasih obat
untuk, meningkatkan sensitivitas insulin misalnya dengan metformin gitu ya, atau yang memang sudah diabetes ya udah diberikan terapi anti diabetes, bahkan terapi dengan menggunakan insulin kalau memang, diperlukan. Kalau yang hipertensi sama tadi pola hidup sehat, olahraga, hindari garam-garam ya, kontrol stresnya, dan pemberian obat anti hipertensi. Jadi tidak ada satu obat yang bisa langsung bikin bagus semuanya, sampai saat ini belum ada. Jadi kita lihat komponen satu-satu dari penyakitnya pasien. Nah ini yang terakhir nutraceutical ya, jadi adalah suplemen makanan yang menunjukkan manfaat kesehatan selain sebagai tambahan sumber asupan gizi. Beberapa sudah diteliti dan memberikan dampak baik bagi kondisi sindrom metabolik. Nanti ini bisa di screen capture atau kalau nggak salah saya udah share deh slide ini ya buat teman-teman semua. Nanti boleh minta diambil aja. Ini gambarnya agak kecil, saya zoom sedikit. Ini contoh yang mungkin bisa kita dapatkan ya dari sekitar kita ya. Misalnya brokoli, ya itu isinya ada sulforafen ya. Ini dia ada sifat anti radang, antioksidannya gitu ya. Terus juga bawang ya, jahe, kemudian juga ada temulawak ya, kurkumin tuh ya, turmeric ya. Semuanya rata-rata pasti ada sifat anti radang, anti pengentalan darah gitu ya, terus juga meningkatkan sensitivitas insulin. Ini adalah, bahan-bahan suplemen makanan yang bisa kita pakai. Tapi dia bukan utamanya untuk terapi ya, karena respon nutraceutical ini ke orang-orang itu belum bisa standar. Ada yang bagus, ada yang enggak. Makanya obat-obat seperti ini kategorinya tetap suplemen, bukan obat. Kalau misalnya memang diperlukan obat, konsultasilah ke dokter. Dan terakhir ya, ini saat ini isu kesehatan mental juga lagi kencang-kencang banget gitu ya. Nah, ini ya saya selalu menganalogikan, jangan sampai kita punya isu kesehatan mental sampai kita stres banget sampai jadi kayak joker gitu ya, pikirannya negatif terus gitu ya. Jadi jangan sampai masuk ke dalam kondisi kecemasan, ansietas, atau depresi. Jadi ini adalah beberapa tipsnya, ya karena kalau orang yang stres ya psikosomatik itu peradangan di badan meningkat, resistensi insulin meningkat, resiko sindrom metaboliknya pun juga meningkat. Jadi jangan lupa curhat, makan dan olahraga itu juga membantu untuk kontrol stres, jaga komunikasi yang baik. Kalau memang masih nggak kekontrol juga stresnya, cari pertolongan, bisa ke psikolog atau psikiater gitu ya. Sama ya harus menerima ya kondisi kelebihan dan kekurangan diri masing-masing. Baik, untuk kesimpulan, jadi sindrom metabolik memang makin banyak dijumpai di masyarakat, di sekitar kita juga banyak. Sindrom metabolik ini endpoint-nya nanti akan meningkatkan kejadian pembentukan plak aterosklerosis dan peradangan kronik dalam tubuh, sehingga nanti akan menurunkan kualitas hidup dan meningkatkan angka kesakitan dan kematian. Untuk terapinya tentu saja modifikasi gaya hidup, turunkan berat badan, bila perlu terapi obat terhadap komponen sindrom metabolik yang diderita, dan juga boleh dipertimbangkan penggunaan nutraceutical yang tadi, dan ini semua adalah pilar tata laksana sindrom metabolik. Saya rasa cukup sekian, terima kasih untuk perhatiannya, dipersilahkan untuk, bagi yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Aldo atas pemaparan materinya. Jadi kami lebih mengenal nih apa itu sindrom metabolik ya Dok ya. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan Dok yang masuk di kolom chat. Kita akan bahas satu persatu. Nanti bagi Bapak Ibu Soho People yang ingin bertanya langsung dengan Dokter Aldo boleh raise hand juga ya. Oke, pertanyaan pertama Dok dari Ibu Ratna Dewi, bila seseorang dites gula darah puasanya di atas 120, artinya orang tersebut, terdiagnosa prediabetes, apakah diwajibkan untuk meminum obat penurun gula darah atau cukup gaya hidup sehat saja, Dok? Dan secara general berapa lama prediabetes berubah menjadi diabetes? Terima kasih, Dokter. Baik, langsung saya jawab aja ya, kemudian ya. Silakan, Dok. Heeh. Jadi ini terima kasih pertanyaan tadi Bu Ratna ya. Iya. Jadi ini menarik dan memang prediabetes itu kalau di-screening ya di masyarakat kita sebenarnya lebih banyak lagi dari diabetes, ya. Cuman prediabetes itu kan orangnya memang belum bergejala, bahkan diabetes awal-awal aja tuh belum bergejala. Jadi susah kalau orang nggak pernah ngecek gula darah, dia pasti nggak akan tahu kalau dia prediabetes. Ini saya setuju gula darah puasanya 120 itu memang sudah prediabetes ya, bahkan sudah mendekati ke diabetes karena batasnya kan 126 kalau untuk gula puasa ya. Mewajibkan meminum pemenurun gula darah kalau saya bilang tidak wajib. Jadi kalau untuk pilar penata laksanaan prediabetes tetap tadi ya, pola hidup sehat,
berupa manajemen makan, kalau misalnya memang makanannya masih, sangat tinggi kalori, jadi, fokus ke restriksi karbohidrat, mengurangi asupan karbohidrat dan lemak jenuh, sama olahraga kalau memang kebiasaan olahraganya nggak ada, sama weight loss, turunin berat badan ya. Ini harus benar-benar dikejar penurunan berat badan. Jujur saya pun setahun yang lalu pre-diabetes. Saya udah pernah ngecek nih, ini jadi curhat ya. Jadi saya pun, setahun yang lalu ngecek gula darah puasa 104 kalau nggak salah ya, dan itu saya udah beberapa kali ngecek selalu gula puasa saya di atas 100 meskipun 100 lebih dikit. Jadi, saya udah langsung mengkategorikan, wah udah mulai pre-diabetes nih. Memang waktu itu pas pandemi Covid ya, tahu sendiri ya kan, kerjaannya sangat numpuk, saya kurang istirahat, makan nggak bener gitu ya, terus seringkali karena waktu makannya sedikit, saking sibuknya, itu makannya yang instan-instan, itu berat badan memang naiknya cepat sekali ya, dan kurang gerak karena nggak pernah olahraga, saking capek nanganin Covid. Itu saya udah kena prediabetes, setelah itu saya tidak langsung pakai obat memang ya, obat yang secara khusus untuk prediabetes itu kan golongan insulin sensitizer ya, jadi biasanya kalau dari panduan boleh diberikan metformin gitu ya, atau sekarang mau pakai, GLP-1 reseptor agonis yang suntik sekali seminggu itu juga boleh, meskipun biayanya luar biasa mahal gitu ya. Kalau misalnya ke pasien-pasien, saya biasanya lihat dulu nih, ini pasiennya bisa ngerti nggak bahayanya prediabetes jadi diabetes. Kalau dia bisa ngerti, kemudian dia bisa bertekad kuat dan disiplin ya untuk ubah lifestyle-nya ya, nggak usah buru-buru pakai obat. Karena memang dari teori kalau lifestyle-nya bisa bagus, apalagi bisa turun berat badan gitu ya, buat yang obesitas, itu bisa normal sendiri ke batas normal tanpa penggunaan obat. Gitu, ya. Itu pun yang sudah saya lakukan ya. Jadi saya turunkan berat badan, terakhir ngecek gula puasa saya udah di bawah 100 lagi tanpa obat, saya nggak minum metformin atau apapun. Jadi kita lihat-lihat individunya. Kalau misalnya ini yang datang seorang yang, "Aduh susah Dok, saya kerjaan bener-bener nggak bisa ditinggal, bener-bener nggak bakal bisa deh olahraga, ya makan saya mungkin coba ngurangin dikit-dikit tapi nggak bisa fokus untuk ngatur dietnya, saya langsung minta obat aja ya." Kalau kayak gitu kita kasih. Gitu ya. Jadi bisa pakai obat, bisa atau tidak. Bisa juga nggak pakai obat, tergantung dari konsistensi merubah gaya hidupnya. Kalau untuk timing ya, berapa lama, prediabetes berubah jadi diabetes ini juga berbeda antara tiap individu. Ada yang cepat, ada yang lambat ya. Apalagi kalau misalnya, pasien tersebut udah gaya hidupnya masih jelek ya, terus ternyata genetiknya dia kencang, jadi misalnya dua-dua orang tua diabetes, itu makin gampang jadi diabetesnya, atau salah satu diabetes gitu ya orang tuanya. Sama hati-hati sekarang ada faktor baru yang membuat orang, jadi gampang kena diabetes, yaitu infeksi Covid. Ya, jadi saya selalu bilang ke pasien-pasien saya karena saya sudah mendapatkan banyak ya yang masih muda, nggak punya faktor resiko apa-apa atau faktor resikonya cuma gemuk, check up sebelum pandemi itu normal ya, tahu-tahu setelah kena Covid 2 kali, apalagi Covid-nya pernah kena Covid yang Delta tuh yang banyak korbannya waktu itu, dia jadi diabetes. Gitu, itu juga banyak dan karena memang Covid, menyerang pankreas juga, udah diotopsi tuh pasien-pasiennya pankreas, pasien-pasien Covid yang Covid berat, itu pankreasnya kena sehingga terjadi kerusakan sehingga meningkatkan resiko diabetes. Jadi hati-hati ya, jangan sering kena infeksi virus ya, atur pola makan, olahraga, kontrol stres, turunkan berat badan, mudah-mudahan prediabetes nggak jadi diabetes dan bisa tanpa obat, gitu ya. Terima kasih dokter atas, jawabannya. Nah, kira-kira Dok, untuk pengecekannya sendiri Dok, misalnya pengecekan gula darah, kolesterol gitu ya, itu kira-kira saran dari dokter itu, apakah sebulan sekali atau 3 bulan sekali, itu bagaimana Dok? Oh, baik. Jadi, kalau untuk panduan secara umum sebenarnya kalau gaya hidup kita standar-standar aja, yang wajib melakukan pengecekan itu yang wajib ya, itu sebenarnya umur 40 tahun ke atas. Karena begitu 40 tahun ke atas itu resikonya meningkat memang ya. Tapi kalau misalnya di bawah usia tersebut tapi merasa, "Aduh saya punya banyak faktor resiko nih, saya mager, kerjaan saya duduk tok," gitu ya, "saya gemuk, saya makannya sembarangan." Ya itu mau usia berapapun 20-an aja juga udah banyak yang kena diabetes, jadi cek aja. Nah kalau misalnya dicek masih normal semua, masih di ambang normal semua, boleh diulang setahun sekali, nggak usah buru-buru, ya. Tapi kalau misalnya angkanya ada yang nggak benar gitu ya, ya itu saran saya pola hidupnya langsung diperbaiki, cek lagi bulan depan, gitu. Jadi tergantung nih ya, makanya kan kebijakan medical check up dari perusahaan itu kan biasanya setahun sekali.
Nah, itu dengan asumsi mudah-mudahan normal-normal aja nih karyawannya. Tapi kalau misalnya begitu ada yang nggak normal hasil medical check up-nya, ya pasti kan suruh dikonsul tuh ke dokternya. Nanti dokternya akan menentukan nih mau terapinya gimana dulu gitu ya, terus nanti evaluasinya berapa lama. Biasanya sih paling, kalau misalnya memang ada yang nggak bagus, bisa diulang setelah, intervensi ya, setelah terapi atau edukasi itu 2 minggu sampai sebulan diulang lagi, gitu. Oke, terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ya, Magdalena, Dok. Eee, mhm. Makanan atau faktor apa saja yang bisa memicu trigliserid meningkat? Dan bagaimana tips untuk menurunkan atau menormalkan trigliserid, Dok? Nah, bagus ya, ini pertanyaannya juga bagus banget dan memang sangat sehari-hari banget nih ya. Makasih Bu Magdalena. Jadi trigliserid itu adalah salah satu komponen dari, kolesterol ya, lemak lemak di darah ya. Trigliserid ini bisa, dari asupan lemak terutama tadi ya, yang lemak jenuh dan juga lemak trans, tapi juga bisa hasil konversi alias perubahan dari kelebihan karbohidrat. Nah, jadi orang yang misalnya makan lemak-lemak minyaknya dikit, tapi makan nasinya banyak gitu misalnya ya, dan dia bukan pekerja keras yang istilahnya banyak pakai otot, atau dia misalnya orang kantoran aja tapi suka makan nasi banyak, itu juga biasanya trigliseridnya tinggi. Jadi untuk menormalkannya biasanya kombinasi 2 tuh ya, diet rendah karbohidrat, jadi restriksi membatasi asupan, gula-gula simpel ya. Gula simpel itu kan nasi putih, roti putih, sirup, gula pasir gitu, minuman boba-boba, es krim, cake, itu semua gula simpel. Gula simpel itu adalah begitu kita makan, gula darah di dalam darah itu langsung cepat naiknya, jadi tinggi ya. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai, misalnya kita tidak aktivitas misalnya olahraga atau kerja fisik yang berat, ya udah kelebihan gulanya itu nanti sebagian akan disimpan jadi cadangan gula, glikogen di otot dan liver, masih ada lebihnya lagi dirubah jadi lemak. Nah, lemak ini salah satunya trigliserid, gitu ya. Sama satu lagi ya jelas kalau asupan lemak kita, tinggi ya, misalnya jeroan gitu ya, seafood-seafood ya, daging-daging merah. Nah, kalau misalnya itu banyak apalagi, gorengnya juga yang fried food banget gitu ya, yang lemak transnya tinggi, ya itu trigliserid juga gampang tinggi. Untuk menormalkannya tadi dietnya restriksi karbohidrat, restriksi lemak jenuh dan, lemak trans, olahraga dan turunin berat badan, ya. Itu biasanya tanpa obat bisa turun dan, sebenarnya kalau panduan ya, untuk obat ini jangan langsung reaktif ya. Trigliserid ini kan kalau kita ngelihat cut off angkanya kan 150 ya. Ini saya singgung sedikit karena banyak yang ketakutan pasien tuh, begitu trigliserid 200 langsung, "Dok, saya minta obat." Gitu ya. Sebenarnya nggak perlu buru-buru banget, obat untuk menormalkan trigliserid itu kita pakai golongan fibrat gitu ya atau gemfibrozil gitu ya. Itu panduannya kalau pasiennya nggak punya faktor risiko apa-apa, jadi nggak ada sakit jantung, nggak ada hipertensi, cuman trigliseridnya aja nih tinggi nih, misalnya habis lebaran deh, kemarin habis lebaran kan banyak makan enak tuh, terus iseng nih cek kolesterol, trigliseridnya 250, 300 gitu misalnya ya, kelebihan rendang sama opor misalnya. Nah itu, jangan buru-buru ya, kalau misalnya memang tidak ada, penyakit penyerta yang lain, diet aja dulu, diet, olahraga, turunin berat badan lagi, itu dia turun sendiri, cepet kok berubahnya tuh trigliserid itu ya. Karena panduannya itu, kalau misalnya dari apa, guideline, kita baru benar-benar wajib kasih obat untuk trigliserid kalau angka trigliseridnya di atas 500 atau di atas 200 dengan faktor resiko. Ya, jadi kalau misalnya pasiennya ada sakit jantung atau ada, diabetes ya di atas 200 boleh pertimbangan obat. Tapi misalnya 180 naik-naik dikit nggak harus juga, diet aja dulu. Atau misalnya pasiennya sehat-sehat aja, terus dia kaget trigliserid saya 600 gitu. Nah, itu baru dikasih obat, ya. Jadi nggak usah terlalu reaktif. Oke, Dok. Pertanyaan berikutnya dari Bu Magdalena, kalau ada rasa kebas, Dok, atau kesemutan pada kaki dan tangan atau jari-jari, apakah itu, sebagai penanda kalau kolesterol kita lagi tinggi, Dok? Oke, ya ini juga, mitos ya. Jadi kolesterol tinggi itu sebenarnya gejalanya bukan pegel, bukan kesemutan ya. Justru kalau dari, penelitian ya, yang benar-benar biasanya pasiennya kolesterolnya pasti ada tinggi, itu mungkin pernah ngelihat kalau ada orang yang di tengah-tengah antara 2 mata ya, jadi di sudut mata itu ada kayak kuning-kuning. Pernah ngelihat nggak ada orang yang kayak begitu tuh di wajahnya? Ya, jadi kayak ada, apa, tonjolan kuning-kuning gitu, kayak gaji gitu lah ya, kayak ada gaji, itu disebut santelasma. Justru kalau misalnya ada santelasma, justru itu adalah tanda pasti bahwa kolesterol pasiennya itu tinggi, gitu. Tapi kalau yang keluhan non spesifik lain,
pegel-pegel, kesemutan ya, kaku-kaku sendi, justru itu bukan tanda spesifik kolesterol. Biasanya aja sih kalau, pegel-pegel itu karena masalah ergonomi ya, banyak duduk, kurang gerak, nggak pernah stretching gitu ya. Nah, kalau kesemutan itu sebenarnya adalah, pertanda ada iritasi dari saraf tepi. Nah, kalau misalnya Mmm, adanya di kaki sama jari-jari sama tangan, kita lihat nih, cuman satu sisi doang atau kiri kanan simetris. Kalau mmm, misalnya hanya di telapak-telapak dan simetris, justru saran saya pertama kali cek gula. Justru banyak pasien-pasien yang terdiagnosis diabetes itu pertama kali karena keluhan adanya neuropati alias, iritasi saraf perifer berupa kebas, kesemutan di kedua telapak tangan dan kaki, gitu. Jadi itu adalah komplikasi dari diabetes, ya kalau misalnya simetris. Tapi kalau tidak simetris, hanya satu sisi, nah biasanya itu ada iritasi lokal, nggak tahu saraf kejepit atau carpal tunnel syndrome, nah itu malah justru musti periksanya ke dokter saraf. Gitu ya. Jadi, justru kesemutan itu bukan tanda spesifik dari kolesterol ya jawabannya ya. oke. Justru malah harus cek gula ya, Dok, ya? Ya, kalau simetris. Nah, oke kita beralih ke pertanyaan berikutnya Dok, dari Ibu Riris, pertanyaannya, tentang obat pengencer darah Dok, tadi sempat dokter singgung juga ya. Nah, apakah, Ya, obat tersebut aman Dok, jika dikonsumsi dalam jangka waktu lama? Atau bahkan misalnya seumur hidup Dok, itu aman atau bagaimana Dok? tergantung. Kalau misalnya memang ada indikasinya, ya dia aman, gitu ya. Contoh, saya punya, 3 faktor resiko serangan jantung. Saya udah umur, saya hipertensi, saya diabetes. Kolesterol dicek ternyata tinggi. Nah, itu kan udah lebih dari 2 tuh faktor resiko serangan jantungnya. Nah, itu boleh diberikan sebagai pencegahan. Jadi kita bilangnya pencegahan primer dengan menggunakan obat antiplatelet atau pengencer darah. Terkait aman, kalau yang dikhawatirkan di sini adalah ke ginjal ya, karena banyak sekali obat-obat kita itu yang sebenarnya tidak berdosa, tapi dibilang dibilang ganggu ginjal gitu ya. Sebenarnya sangat-sangat aman. Justru, kalau misalnya darahnya tidak kental gitu ya, tidak gampang tersumbat, justru aliran darah ke ginjalnya malah terjaga dengan baik. Nah, cuman banyak obat pengencer darah kalau yang mahnya sensitif bisa menimbulkan gangguan di pencernaan, khususnya di lambung. Jadi bikin radang lambung, bahkan saya pernah dapat pasien yang memang, sensitif banget itu sampai luka lambung ya. Jadi sempat, buang air besarnya berdarah atau muntah darah gitu ya. Tapi ini sangat jarang. Rata-rata sih aman-aman saja selama diminum memang ada indikasinya dan juga diminum sesuai aturan. Kalau misalnya pakainya, golongan aspirin gitu ya, Aspilet, Ascardia, Thromboaspilet, Cardioaspirin itu nama merek-mereknya, itu kan harus habis makan gitu ya. Ada satu lagi antiplatelet itu yang pengencer darah misalnya kayak Clopidogrel, Prasugrel ya, itu, alternatif dari si aspirin tadi kalau memang lambungnya nggak kuat, ya. Efek samping yang lain ya perdarahan bisa saja, cuman kalau, tidak ada kelainan darah yang secara khusus biasanya sih saya nggak pernah ketemu terjadi pendarahan yang tidak normal akibat penggunaan obat-obat tadi. Justru kan memang gunanya adalah untuk mencegah, makanya dikasih dosis kecil, dikonsumsi jangka panjang bahkan seumur hidup, seperti itu ya. Oke, terima kasih dokter. Berarti kita harus lihat lagi ya dok ya dengan kondisinya ya dok, apakah memang dibutuhkan untuk mengkonsumsi obat pengencer darah atau bahkan nggak perlu ya dok ya. Itu Betul balik lagi betul. ke kondisinya masing-masing. Oke, berikutnya pertanyaan dari Ibu Nurika Jember dok. Mau tanya pertama, apakah ada efek samping bila ada kolesterol dikonsumsi terlalu sering? Obat kolesterol dikonsumsinya terlalu sering dok. Kemudian yang Ya. kedua, untuk suplemen minyak ikan yang mengandung omega 3, yang katanya dapat menurunkan trigliserid dan bisa melindungi kesehatan jantung, apakah hal itu benar, Dok? Dan apakah bisa dikonsumsi bersamaan dengan obat kolesterol? Ya, oke, ini pertanyaannya bagus dan menarik ya dari perwakilan dari Jember nih ya. Iya. Jadi, obat kolesterol dikonsumsi jangka waktu panjang iya, ya, apalagi kalau yang memang punya faktor risiko untuk jantung. Jadi ini banyak yang nggak tahu ya. Jadi kan banyak pasien bertanya, "Dok, kolesterol saya sudah normal, kenapa obat kolesterol saya dilanjutkan?" Karena obat kolesterol, terutama golongan statin, dia punya efek yang kalau kita istilah medisnya itu efek pleiotropik. Efek pleiotropik adalah efek beyond di luar menurunkan kolesterol.
Dan efek ini sangat bagus karena dia menstabilkan dinding bagian dalam pembuluh darah yang tadi saya bilang. Tadi kan saya bilang ya, kalau misalnya si plak aterosklerosisnya makin tebel, itu ibarat karet dijembreng gitu kan makin tipis tuh. Akibatnya dia makin gampang robek kalau kena tekanan darah yang tinggi sehingga terjadi bekuan darah di situ. Si obat statin ini yang dari anti kolesterol itu dia menebalkan lagi kapsul yang membungkus si plak aterosklerotiknya. Jadi dari penelitian, penggunaan statin jangka panjang bahkan seumur hidup, dia menurunkan resiko serangan jantung dan juga stroke. Karena dia menstabilkan dinding dalam pembuluh darah. Ini yang banyak orang nggak tahu. Jadi buat pasien-pasien yang punya faktor resiko untuk serangan jantung, udah diabetes nggak kekontrol, punya sakit ginjal, hipertensi, atau memang dulu sudah pernah serangan jantung, bahkan udah pasang ring, pasti dokternya akan bilang ini nggak boleh stop obatnya. Karena tujuannya untuk ke situ. Jadi selain untuk nurunin si LDL supaya bisa di bawah normal gitu ya, supaya rendah, supaya jangan tinggi, plus dia menstabilkan si plak aterosklerosis yang tadi gitu ya. Nah, terkait efek samping, obat statin itu tergantung sekali sama dosis yang dipakai. Rata-rata orang Indonesia sih jarang sekali kita kasih dosis maksimal ya, gitu ya. Kalau dosis maksimal secara internasional biasanya sih kita kasih paling tinggi 50% ya dari dosis maksimal, karena kan badan kita kan nggak segede orang barat gitu ya. Itu kan penelitiannya kan orang-orang bule itu banyak kan tuh ya, orang dari Eropa, Amerika, obat-obatnya kan banyak kan dari sana sumbernya. Kalau dosis di kita rata-rata 30-50% dari dosis maksimal rata-rata sudah cukup. Jadi agak jarang terjadi efek samping. Tapi efek samping yang bisa terjadi apa biasanya? Pegel-pegel gitu ya, pegel-pegel, sakit kepala gitu ya, gangguan fungsi liver bisa terjadi tapi ini sangat jarang sekali ya. Kemudian juga ada gangguan rhabdomyolysis, tapi ini juga kalau dosisnya sangat tinggi. Rhabdomyolysis itu pemecahan sel-sel otot sampai bisa menyebabkan gagal ginjal akut. Nah, tapi jujur sepanjang saya praktek saya belum pernah dapat pasien pakai statin terkena rhabdomyolysis. Itu saya cuma pernah baca dari laporan kasus di luar negeri aja. Mungkin karena dosisnya tinggi sekali kali ya. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua, untuk suplemen minyak ikan yang mengandung omega 3, nah ini betul ya, tadi kalau perhatiin di slide saya yang nutraceutical, itu sebenarnya ada tuh omega 3 ya. Dia EPA sama DHA kan, dia PUFA ya, polyunsaturated fatty acid, jadi lemak yang baik. Dan memang benar dia ada efek antioksidannya, ada efek anti radangnya, dan kalau pada dosis yang betul dan suplemennya ini memang yang bagus ya, yang dosisnya sesuai untuk EPA DHA-nya, itu memang bisa meningkatkan kesehatan jantung dan membantu menurunkan kolesterol. Dan boleh dikonsumsi bersamaan dengan obat kolesterol, itu boleh. Ya, karena dia masuknya ke suplemen makanan bukan obat. Silahkan saja ya. Oke, terima kasih dokter. Jadi aman ya dok jika dikonsumsi bersamaan dengan obat kolesterol jika dosisnya sesuai ya dok ya. Iya, Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Rere. Ini ada beberapa pertanyaan dok, ada 3. Yang pertama, iya. adakah olahraga rutin harian di luar jalan cepat dok? Karena saya tidak pernah bisa mencapai heart rate intensitas sedang dan sukar sekali berkeringat dok. Padahal sudah agak ngos-ngosan jalannya. Dan adakah olahraga yang bisa berimpact pada penurunan lingkar perut dok? Itu untuk Wah, pertanyaan ini pertama menarik dulu ya. dok. Baik. Satu-satu dijawabnya atau gimana? Ya, silakan satu-satu dulu, Dok. Oke, jadi buat olahraga ya, ya ini yang saya bilang ya. Jadi, cuman mungkin tadi saya lupa sebutkan. Kalau kita mau mulai berolahraga, rata-rata memang orang nggak bisa langsung mencapai tuh intensitas sedang, ya karena kan nggak terlatih, belum bugar gitu ya, stamina jantungnya belum bagus. Saya pun juga waktu mulai mulai olahraga rutin, nggak bisa itu langsung mencapai 130, 120 aja udah ngos-ngosan gitu ya. Nah, setelah melalui proses yang cukup lama ya, mungkin adaptasinya let's say 1 bulan lah, tapi itu memang benar-benar rutin ya, treadmill, jalan gitu ya, seminggu 3 sampai 4 kali, baru tuh saya bisa nyaman dengan heart rate saya ketika latihan 140, 150. Jadi benar-benar pembakarannya udah bagus banget ya, tapi itu memang tidak bisa dicapai langsung. Nggak apa-apa, kalau baru mulai pelan-pelan aja, tapi yang penting konsisten. Nah, banyak orang itu kan bosen, satu bosen, 2 pengen hasil instan. Nah, ini nih repot nih kalau misalnya, "Aduh, saya udah ngelakuin, dapet capeknya doang, tapi kok belum kelihatan nih turun berat badannya," ya. Justru memang itu yang harus dibentuk ya habit-nya. Jadi bukan sekedar ngejar yang instan-instan aja, karena kita pengennya habit pola hidup yang bagus ini, olahraga yang rutin ini terbawa terus. Ya, makanya ciptakanlah waktu-waktu yang memang bisa konsisten.
Ya kayak saya dengan kesibukan saya cuma bisa konsistennya seminggu 3 kali. Tapi karena disarankan dalam seminggu minimal 150 menit untuk olahraga intensitas sedangnya, terpaksa dalam 3 kali itu saya luangin waktunya 1 jam. Tapi kalau bisa lebih sering harinya ya tentu nggak harus sampai 1 jam, bisa lebih singkat lagi, kan minimal 150 menit. Nah kalau misalnya memang susah menggunakan olahraga yang sifatnya aerobik ya, sifat aerobik itu tadi ya jalan ya, jogging, naik sepeda, berenang, itu kan yang di mana kita ketika olahraga kita bisa sambil tarik napasnya bagus, makanya aerobik ya, banyak pakai oksigen. Atau kalau mau ngecilin perut yang lain adalah kita fokuskan olahraga melatih otot. Nah, makanya kan sekarang kan makin ngetren tuh orang-orang yang nge-gym, gitu ya. Karena kalau kita menjaga massa otot kita melatih otot kita supaya lebih besar ya, otot kita tuh berfungsi untuk membakar kalori, ya. Dengan menambahnya jumlah otot, makin, banyak jumlah kalori yang terbakar meskipun kita lagi istirahat. Gitu. Saya selalu mencontohkan ke pasien, kalau kita mau bakar lemak ya, ketika kita treadmill atau aerobic exercise gitu ya, jogging atau jalan, itu kita ngebakarnya pas itu aja, gitu. Karena detak jantung kita naiknya di saat itu aja. Tapi kalau kita ngelatih otot, terus massa otot ya, jumlah, otot kita bertambah ya dibanding semula, itu mau kita lagi tidur kan otot kita nggak tambah kecil. Nah itu dia akan terus-terusan menggunakan energi dalam tubuh, jadi otomatis mengecil juga. Jadi sebenarnya tidak ada olahraga khusus, misalnya kan banyak tuh ya kayaknya di tren-tren di Instagram atau TikTok atau apalah, lakukan ini untuk mengecilkan perut, itu bohong. Jadi misalnya khusus sit up aja gitu ya, enggak. Jadi kita ngelatih otot yang lain pun misalnya kita latih otot tangan, otot kaki, tapi secara overall massa otot kita bertambah, apalagi kita kombinasi sama aerobik, itu nggak usah fokus ke sit up juga perut kita ngecil. Itu udah saya lakukan dan saya buktikan sendiri gitu ya. Jadi tidak ada gerakan khusus yang, secara khusus mengecilkan perut, tidak ada, ya, tapi kombinasikanlah aerobik sama olahraga resisten namanya, resistance training, pakai beban gitu ya. Dan ingat kalau pakai beban itu prinsipnya harus naik terus bebannya, karena otot kita kan makin lama makin adaptasi. Ya, makin besar nih, yang tadinya pakai 1 kilo, lama-lama nggak berasa, ya harus naik 2 kilo, 3 kilo gitu ya. Jadi harus, adaptasi, harus naik terus bebannya supaya otot kita terjaga. Begitu juga dengan olahraga aerobik, yang tadinya 120 kali per menit detak jantung ngos-ngosan, nanti makin sering udah nggak ngos-ngosan, ya. Jadi intensitasnya dinaikin, kencengnya dinaikin, sesekali diselipin lari ringan, jogging gitu ya, baru akhirnya heart rate-nya bisa 130, 140 gitu ya, baru benar-benar pembakarnya efektif. Memang tidak bisa langsung dari awal, bertahap saja, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan waktu yang bisa diluangkan, tapi ingat kuncinya konsisten, jangan bosen, jadikan itu habit, ya. Selama ini kan habit kita bangun, makan, siap-siap kerja, pulang, istirahat, atau jalan-jalan, kan itu habitnya. Nah, selipin olahraga jadi habit di situ. Jadi olahraga udah jadi kayak bagian dalam memang kegiatan yang harus kita lakukan, bukan olahraga disempatkan, tidak, ya, tapi olahraga adalah bagian, ya, itu yang harus ditanamkan. Pertanyaan keduanya? Pertanyaan keduanya, apakah ada buah, sayuran, atau cemilan pengganti kalori dan rendah gula, Dok? Contohnya apa? Dan berapa porsi hariannya yang untuk dikonsumsi pada waktunya kapan? Nah, ini susah-susah gampang jawabnya ya. Pada prinsipnya begini ya, beberapa buah terutama sayur ya, itu adalah karbohidrat kompleks. Nah, kalau cemilan apa nih, beberapa kacang-kacangan gitu ya, tapi bukan kacang yang digoreng gitu, yang sering dijual di apa, minimart-minimart gitu ya, kalau itu kan minyaknya jadi berlebih. Itu semuanya karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks adalah tetap ada gula, tapi ketika kita konsumsi, gula darah kita tuh naiknya pelan-pelan. Ya, jadi kita tuh bukannya nggak boleh sama sekali makan gula ya, tidak ada yang pernah menyarankan orang itu harus diet keto misalnya, sama sekali nggak ada karbohidrat. Itu nggak belum tentu bisa semua orang melaksanakan diet keto. Makanya tidak ada satu diet pun yang paling spesifik, paling bagus gitu ya, tergantung dari kondisi orangnya ya. Jadi kita tetap butuh gula, tapi dalam batas tertentu. Gula simpel pun perlu ya, misalnya kayak kita mau kerja aktivitas fisik berat gitu ya, mau olahraga, kalau kita nggak makan gula, nggak ada karbohidrat sama sekali, kita nggak makan nasi, ya mana kuat untuk treadmill, untuk angkat beban, ya itu kan otot-otot kita untuk bisa, bekerja itu butuh karbohidrat juga ya. Nah, jadi sayur apapun itu karbohidrat kompleks. Kalau untuk porsinya, nah ini saya susah ngejawabnya ya. Sebenarnya kalau untuk kayak begini, paling tepatnya adalah dihitung berdasarkan penilaian dokter gizi atau ahli gizi.
ya. Karena kan kalau kita mau menentukan makannya musti berapa banyak, itu kan nanti diukur dulu tuh panduannya. Jadi diukur berat badan ideal. Berat badan ideal tuh diukur dari tinggi badan. Contoh kalau misalnya orang usia dewasa muda kayak kita nih yang rata-rata di sini, kan tinggi badan dikurang 100 dikurang 10%. Contoh saya 172 senti, dikurang 172 kilo, dikurang 10%, berarti kurang 7 kilo lagi. Berarti sekitar berat badan saya yang diharapkan tuh idealnya 65 kilo. Let's say segitu ya. Berarti berat badan ideal saya 65 kilo, nanti dihitung kalori keseluruhannya, baru nanti porsi karbohidratnya cuma maksimal 50-60%. Itu nanti baru dikonversi lagi ke jumlah, ya itu saya juga nggak hafal ya. Jadi mau ngasih tahu butuhnya berapa, ya benar-benar mesti dihitung perorangan. Tapi segampangnya ya, secara prinsipal ya, kita makan itu badan kita tuh pinter. Porsi makan sebenarnya kita bisa ngukurnya begini, kita sudah tidak lapar, tapi kita belum kenyang. Jadi makanlah untuk menghilangkan lapar, bukan makan untuk kenyang. Iya. Nah, selama ini kita makan kalau belum kenyang belum berhenti. Nah, itu berlebihan tuh, ya. Padahal mungkin kalau misalnya disisain 3-5 sendok lagi sebenarnya kita udah nggak lapar, tapi belum yang kenyang gimana. Nah, sebenarnya di situ sebenarnya kita berhenti. Nah, jadi kalau kita sudah tahu jumlah banyaknya yang kita sudah tidak lapar, baru dari situ dilihat sepertiga piring sayur. Ya, yang komposisi piring sehat tadi, ya. Jadi kalau secara gampang begitu, kalau udah males-males ngitung gitu ya. Tapi kalau yang mau benar-benar rinci, mau exact gitu, itu mesti konsultasi ke dokter gizi, gitu ya. Oke, Ada pertanyaan yang lagi? Heeh. pertanyaan ketiga, sarapan dengan 4 telur putih setiap hari, Dok, apakah itu sehat dan cukup untuk memenuhi piring sehat tadi, Dok, atau bagaimana, Dok? Putih telur ya? Berarti ini nggak pakai kuningnya ya? Putih telur Iya, aja ya? hanya putihnya 4 aja, buah. Dok. 4 buah, Dok. Jawabannya tergantung ya, tujuannya apa. Ini berarti udah ngarah-ngarah ke diet tinggi protein gitu ya. Jadi kalau misalnya, putih telur itu kan, tinggi konsentrasi albuminnya ya. Jadi kalau rata-rata telur kan dikonsumsi ya paling 1, paling banyak 2 gitu per hari ya, dan nggak harus tiap hari juga nggak apa-apa. Tapi kalau sampai tiap hari, 4 putih telur, ya itu berarti udah menyasar ke pola diet tinggi protein. Pola diet tinggi protein biasanya ini, diperuntukkan buat mereka yang memang mau fokus membangun massa otot. Jadi memang angkat beban, nge-gym gitu ya, pengen otot-otot yang habis dilatih itu pemulihannya lebih cepat, makanya asupan proteinnya ditinggikan. Bisa dengan menggunakan putih telur atau, protein-protein sumber protein tinggi yang lain, misalnya kayak ikan, kemudian juga dada ayam misalnya, atau, sekarang banyak ya nutrisi-nutrisi yang suplemen protein itu juga banyak, yang whey protein segala macam gitu ya. Tapi kalau misalnya memang tujuannya bukan untuk membangun massa otot dan tidak ada penyakit tertentu yang mengharuskan dia tinggi protein, contohnya saya habis operasi ada luka nih gede nih, pengen lukanya cepat sembuh, saya kan harus diet tinggi protein, gitu ya. Atau saya sindrom nefrotik, saya ada kebocoran protein dari ginjal, protein saya loss terus sehingga saya gampang bengkak, ya saya harus proteinnya dinaikin sedikit sesuai dengan loss yang dari ginjal. Nah itu ada indikasinya. Tapi kalau orang biasa, pola hidupnya biasa-biasa aja, olahraganya juga santuy-santuy aja, nggak yang ngoyo-ngoyo banget ngangkat beban, itu nanti malah berlebihan proteinnya. Ingat semua nutrisi apapun, nanti semua akan dirubah jadi lemak visceral, termasuk si protein. Hati-hati ya, protein pun juga dari metabolisme bisa ada jalur dia berubah jadi trigliserid. Nah, tadi kan ada yang nanya tuh, ya, trigliserid naiknya dari mana? Protein juga bisa, kalau kebanyakan tapi kita nggak pakai. Jadi kalau misalnya mau dia tinggi protein, olahraganya harus kencang juga. Jadi supaya, tercukupi gitu ya, dan juga pemulihan otot dan membangun massa ototnya juga bagus. Tapi kalau nggak ada target ke sana, nanti malah jadi numpuk sih, malah jadi kolesterolnya juga tinggi. Itu ya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Ini kita ada beberapa pertanyaan lainnya, Dok. Antusiasme sangat tinggi, Dok, untuk Hmm, pertanyaannya. Nah, ya. untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Ingrid, Dok. Nah, bagaimana risiko penderita gangguan tiroid terhadap sindrom metabolik, Dok? Apakah risikonya lebih tinggi atau bagaimana? Dan jika kondisi tiroidnya dijaga pada level normal, apakah sudah cukup mencegah sindrom metabolik atau ada hal-hal yang perlu dilakukan lainnya, Dok? Ya, ini menarik banget ya, dan jujur seumur hidup baru ada yang nanya soal metabolik sama tiroid baru ini nih. Tapi bener banget pertanyaannya ya. Jadi hormon tiroid ya, tiroid itu kelenjar gondok.
adanya di, sekitar jakun kalau laki-laki, jadi di tengah-tengah ya, leher tengah depan ya. Kalau misalnya ada kelainan dari hormon tiroid, tentu pasti akan terganggu metabolismenya. Hormon tiroid itu adalah sebuah hormon yang benar-benar kadarnya harus normal di tengah, nggak boleh rendah, nggak boleh tinggi. Kalau misalnya kerendahan dia di metabolisme nanti bisa resiko, kolesterol tinggi, ya, terus badannya jadi gemuk, gitu ya, karena metabolismenya jadi lambat kalau hormonnya kurang. Kalau metabolismenya ketinggian ya, hormon tiroidnya tinggi ya, jadi kurus banget ya, kemudian juga bisa jadi malnutrisi dan kemudian, bisa menyebabkan hipertensi karena detak jantungnya cepat terus. Jadi memang sangat terpengaruh nih ya, metabolisme sama gangguan hormon tiroid. Tapi kan gangguan tiroid banyak macam ya, itu yang saya bicarakan terkait metabolisme itu kalau ada perubahan dari nilai hormonnya. Tapi kalau misalnya saya ada benjolan atau ada kista di tiroid gitu ya, ada nongol benjolan, tapi hormonnya normal semua, ya dia nggak ganggu ke metabolik kalau itu. Dia tidak mengganggu metabolisme. Jadi lihat-lihat dulu ini penyakit tiroidnya yang mana dulu nih, ya, termasuk, penyakit tiroid yang fungsional kah, yang mengganggu, jumlah hormonnya, entah hormonnya jadi hipo, rendah, atau hiper tinggi, ya. Kemudian juga lihat faktor risiko yang lain ya, memang metabolisme itu sangat kompleks ya, hormon tiroid berpengaruh, tapi ya lihat lagi juga kalau memang gaya hidupnya jelek, asupan makannya juga nggak bagus, tidurnya, nggak cukup gitu ya, stresnya tinggi, sama metabolismenya juga bisa jadi nggak benar. Jadi selain dinormalkan hormon tiroidnya, tetap yang tadi pola hidup sehat segala macam itu harus dilakukan, gitu ya. Oke, terima kasih dokter. Berarti harus dilihat lagi ya dok ya, tiroidnya yang Ya. yang mana gitu ya dok. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Ellen, apakah HbA1c menentukan seseorang diabetes dok? Misalnya hasilnya 7 gitu ya, tapi saat dicek dengan alat gula darah, hasilnya di bawah 100 dok. Itu bagaimana dok? Nah, ini menarik juga nih. Wah, ini yang nanya saya seneng deh. Bagus-bagus loh pertanyaannya. Nanti semuanya kasih hadiah bisa nggak? Nggak cukup ya. Bagus semua soalnya pertanyaannya. Jadi konsep HbA1c ya. HbA1c itu sebenarnya dokter paling seneng karena pasiennya jadi nggak bisa bohong. Bingung ya maksudnya gimana ya? Jadi gini, kalau orang mau ngecek lab, kan banyak tuh yang tanda kutip agak curang. Saya diet dulu deh, saya olahraga supaya labnya bagus gitu ya, agak dicurangin gitu ya, atau makannya ditahan-tahan gitu ya, sehingga labnya tidak mencerminkan keseharian. Itu nggak akan bisa dibohongin kalau dokternya kalau periksa HbA1c. Karena HbA1c adalah gula darah yang terikat ke hemoglobin, ke sel darah merah. Di mana sel darah merah kita itu umurnya 3 bulan. Jadi kalau kita dalam 3 bulan ke belakang itu gulanya naik turun, ya, misalnya ada periode yang tinggi-tinggi segala macam, itu HbA1c-nya akan tetap tinggi. Jadi ketahuan, oh saat ini kebetulan lagi bagus, ya, tapi kemarin-kemarin itu ternyata ada lonjakan. Makanya HbA1c juga dipakai untuk diagnosis diabetes. Diabetes itu kan HbA1c 6,5 ke atas, 6,5% ya, pakainya persentase. Kalau misalnya orang sehat itu di bawah 5,7. Gitu ya. Jadi kalau ini 7 ya itu memang sudah diabetes, rata-rata gula darahnya kalau 7 tuh deket-deket 200 ya. Jadi kalau deket-deket 200 rata-rata tuh kan berarti ada yang rendahnya, ada yang tingginya. Bisa saja nih misalnya, dia bangun tidur ya dicek 95, tapi ternyata dia tipe diabetesnya yang gulanya melonjak tinggi habis makan. Begitu diukur yang habis makannya 250. Ada pasien yang kayak begitu. Ya HbA1c-nya tentu akan tinggi, karena kan HbA1c rata-rata, dia tengah-tengahnya, gitu. Jadi makanya nggak bisa dibohongin kalau HbA1c. Kalau gula gula sewaktu bisa saja tidak akurat, gitu. Makanya HbA1c sekarang juga jadi salah satu, faktor yang menentukan untuk dokter dengan yakin bilang pasien ini diabetes, gitu ya. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Kita ada 3 pertanyaan terakhir lagi dok. Wih, mantap. Dari Pak Afan, Dok. Ibu saya sebelum melahirkan adik saya tekanan darahnya normal dan rajin donor darah. Setelah melahirkan adik saya, tekanan darahnya jadi tinggi dan masih berlanjut sampai saat ini hingga terapi obat. Pertanyaannya, apakah gangguan kesehatan darah tinggi ini memungkinkan turun ke anak-anaknya, Dok? Selain itu, sebelumnya dokter menjelaskan penyintas COVID mengalami kenaikan risiko diabetes. Apakah penyintas COVID ini mungkin mengalami kenaikan risiko hipertensi, dok? Oke, ini juga bagus banget pertanyaannya. Jadi, hipertensi dalam kehamilan berlanjut
setelah melahirkan gitu ya, yang saya tangkap pertanyaannya ya. Ini juga banyak ya, makanya memang kita harus sangat menjaga ibu-ibu hamil ya, karena hamil itu memiliki resiko tersendiri. Salah satunya adalah dia bisa terkena hipertensi ya, bahkan diabetes dalam kehamilan juga ada. Jadi hipertensi dalam kehamilan, diabetes dalam kehamilan, itu ada yang berlanjut setelah melahirkan akhirnya menjadi penyakit kronis menetap, tapi ada juga yang menjadi normal lagi. Gitu. Jadi kalau hipertensinya cuma pas hamil begitu keluar bayinya, plasentanya ari-arinya dilahirkan, tensinya turun lagi, ya udah berarti dia hanya dalam kehamilan saja. Tapi ada juga yang menjadi kronik seperti ini. Kalau misalnya berlanjut jadi hipertensi kronik, itu memang dari penelitian sebenarnya secara genetik sudah ada kerentanan untuk lebih mudah mengalami hipertensi. Otomatis anak-anaknya memiliki peningkatan risiko secara genetik. Gitu ya. Jadi, jawabannya ya bisa-bisa saja, anak-anaknya nanti ada peningkatan resiko untuk kena hipertensi. Tapi kita selalu bicaranya peningkatan resiko, bukan pasti kena hipertensi. Untuk supaya menghindari resikonya menjadi nyata bagaimana? Ya pola hidupnya harus sehat, mau nggak mau ya. Istilahnya kita udah bawa genetik nih, resiko kena hipertensi udah 20-30%. Kalau kita tambah malas gerak, tambah gemuk, tambah rokok segala macam ya jadi, gitu loh. Tapi kalau misalnya kita bisa kontrol hal-hal yang lain gitu ya, mudah-mudahan sih tidak jadi hipertensi. Ya, kemudian terkait COVID, betul ya. Jadi sebenarnya COVID itu udah banyak banget kejadian ikutannya ya. Makanya saya selalu wanti-wanti ya kita memang udah di era yang bebas masker ya. Tapi kalau bisa sih jangan sering-sering kena COVID gitu ya. Karena makin sering kena COVID itu meningkatkan resiko ya gini, entah kena diabetes, hipertensi, bahkan penyakit tiroid itu jadi makin banyak juga setelah era COVID sama autoimun ya. Saya udah beberapa pasien tuh kejadian autoimun nggak punya riwayat keluarga segala macam, cuman memang dia kena COVID udah 2 kali, 3 kali, 4 kali, kan ada tuh yang berkali-kali ya sampai dibecandain, "Saya udah COVID sarjana S3, S4," kan gitu ya, sampai dibecandain. Tapi itu bukan hal yang patut dibecandain, itu meningkatkan resiko terjadi gangguan kesehatan ya. Jadi tetap sih ya kan sarannya meskipun sekarang ini udah era bebas masker, kalau kita lagi sakit, batuk pilek dan kita nggak tahu kita nih COVID apa enggak, ya sudahlah kita pakai masker supaya jangan menularkan. Kalau misalnya kelihatan ada orang batuk pilek nggak pakai masker, ya kita untuk menjaga diri sendiri ya kita jaga jarak aja lah atau kita yang pakai masker. Nggak masalah kan, itu kan bukan hal yang sulit dilakukan, apalagi kita sudah membiasakan pakai masker. Gitu mungkin ya komen saya ya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Dok, yang melanjutkan tadi tentang HbA1c itu Dok, nah apakah sudah Mhm, harus minum obat Dok? yang 7% tadi ya, HbA1c-nya ya? Iya, Yang 7 tadi. Kalau yang hasilnya 7 7. sebenarnya kalau 7 sebenarnya kategorinya nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya, yang langsung wajib kudu pakai obat itu di atas 7,5. Ya, apalagi kalau di atas 9. Kalau di atas 9 HbA1c-nya biasanya nggak cukup satu obat. Jadi, dari panduan itu di atas 7,5 pertimbangan masuk satu obat, di atas 9 masuk 2 obat, atau boleh langsung pakai insulin 1 kali sehari suntik gitu ya. Tapi kalau misalnya baru 7 apalagi masih kadang-kadang gulanya bisa di bawah 100, lifestyle aja, modifikasi gaya hidup aja. Ya seringkali bisa turun sendiri bahkan sampai di bawah 6,5 atau bahkan di bawah 6 tuh kalau misalnya bisa pola hidupnya langsung baik. Makanya tadi saya sempat singgung kan di presentasi saya, semua penyakit kronik apapun itu ya hipertensi, diabetes, ya kolesterol, tetap nomor satunya lifestyle changes dulu. Semua panduan mau Indonesia, mau internasional sama, pola hidup sehat itu dulu ya. Tapi evaluasi pola hidup sehatnya jangan lama-lama ya, begitu 1-2 bulan kelihatan ini orang nggak bisa untuk pola hidup sehat, langsung masuk terapi. Karena kita nggak bisa membiarkan terlalu lama tensinya tinggi ataupun gula dan kolesterolnya tinggi kelamaan, karena nanti resiko penyakit jantung, stroke meningkat, gitu loh. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi harus dilihat lagi hasilnya ya dok ya, dan Iya, konsultasikan ke dokter jika memang diperlukan untuk minum obat lebih lanjut ya dok. Nah, untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Fatma dok, kalau misalnya ada mhm. lingkaran abu-abu sekitar pupil mata dok, apakah itu ada tandanya kalau kolesterolnya lagi tinggi? Dan seberapa bahayanya dan apakah dapat mengganggu fungsi penglihatan dok? Lingkaran abu-abu ya? Oh mungkin yang Sekitar dimaksud pupil ini mata. ya, ya ya ya, mungkin yang dimaksud ini, apa istilah kita, arcus senilis ya. Jadi kayak putih keabu-abuan gitu bulet ya di sekitar, bagian hitam bola mata kita ya, pupil ya. Enggak sih, itu biasanya terkait sama umur aja, faktor usia. Kalau yang terkait kolesterol itu yang santelasma, ya coba nanti, di-browsing aja, wujud santelasma kayak gimana, pakai X ya, XAN
STELASMA, Santelasma gitu ya, pakai X depannya, itu kuning-kuning, jadi kayak ada gaji gitu loh, sedikit di tengah-tengah ini antara dua mata ya, itu ada beberapa orang kayak begitu. Justru kalau misalnya itu kelihatan, dicek darahnya pasti kolesterolnya tinggi. Ya, justru yang tanda kolesterol tinggi yang Santelasma, bukan Arcus senilis ya. Arcus senilis biasanya tidak ada bahaya dan tidak mengganggu penglihatan. Itu terkait, aduh perubahan apa ya, saya rada-rada lupa itu mekanismenya, saya bukan dokter mata soalnya. Tapi yang pasti tidak berbahaya kalau Arcus senilis. Cuman untuk pastinya konsultasi aja ke dokter mata, apalagi kalau sampai menimbulkan kecemasan di pasien ya, biar jelas lah. Oke. Baik, terima kasih dokter. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Sisil, Dok. Beliau setuju bagi penyintas COVID itu bisa menaikkan gula darah ya, Dok ya, karena sebelum COVID gula darah saya aman. Namun saya sering cek menggunakan alat tes darah pasca COVID ada peningkatan gula darah, Dok. Nah, dari yang sudah dites di penyintas COVID, apakah ini efeknya sampai dengan jangka panjang, Dok, atau hanya sementara aja, Dok? Dan kemudian apakah pernah ada uji pasca COVID menjadi brain fog? Untuk mengurangi brain fog, apakah ada obat atau suplemen? Mungkin itu dulu, Dok. Oke. Baik, jadi, buat penyintas COVID ya, ya rata-rata kita mah pasti udah penyintas COVID lah ya. Kalau saya pribadi menganggap semua orang di Indonesia ini pasti udah pernah kena COVID kok. Masalahnya spektrum COVID itu kan mulai dari yang tidak bergejala sampai gejala ringan banget, sampai orang pun juga ya istirahat sehari 2 hari juga sembuh juga ada gitu ya. Jadi karena kita semua anggap aja udah pernah kena COVID paling nggak sekali gitu ya, susah juga ya untuk, menilai apakah kita pasti akan kena dampak yang tadi-tadi itu ya. Ya memang mau nggak mau kita check up, ya kita medical check up. Untuk, jangka panjangnya, kalau memang pernah terdata ya, terkena COVID varian yang berat ya, yang berat itu kan yang dianggap sekarang itu cuman Delta sama Omicron yang varian awal-awal tuh, gitu ya. Yang setelahnya sekarang yang varian bawah-bawahnya kan relatif makin ringan, makin jinak gitu ya, makin tidak berbahaya, sekalipun tetap bisa mengganggu gitu ya. Nah, tapi kalau yang banyak penelitian untuk, jadi gangguan metabolik, hipertensi, diabetes segala macam, autoimun, itu yang kena Delta, yang waktu orang divaksin tuh masih jarang segala macam gitu ya. Itu yang banyak meninggal, itu banyak tuh komplikasi ke sana. Nah, untuk jangka panjangnya, sayangnya kalau udah memang terjadi kerusakan di pankreas, segala macam, memang menetap. Ya kalau udah terdiagnosis diabetes ya ke bawah terus diabetesnya, ya sampai saat ini belum, itu bukan sesuatu yang reversible ya, karena udah diteliti, pada pasien COVID berat yang meninggal di otopsi ya, itu pankreasnya dilihat di mikroskop rusak. Ya, dan rusaknya ini di setiap dalam selnya tuh ada virus COVID-nya. Jadi benar-benar memang dia infiltrasi, virusnya ke sel-sel pankreas, bikin kerusakan di situ. Jadi kalau memang kena diabetes pasca, kena COVID ya, ya kondisi diabetesnya menetap. Tapi apakah, pasti parah? Tergantung, ya tergantung jadi dari derajat kerusakan pankreasnya. Ada yang ringan, sedang, berat, ada yang cukup pakai obat, ada yang cukup perubahan gaya hidup saja, bahkan ada yang perlu sampai insulin, ada. Saya ada pasien usia muda ya, satu orang tuh nggak ada faktor risiko lain selain infeksi COVID berulang ya, datang ke saya gula 500. Ya kalau 500 HbA1c juga waktu itu berapa ya, 13 apa 14 gitu ya, terpaksa saya langsung kasih insulin ya, mau gimana lagi udah terlalu tinggi gitu ya. Jadi ya kalau misalnya udah kena karena COVID ya itu memang ya musti dijalanin aja. Terus kalau misalnya untuk, long COVID syndrome ya, ini kan brain fog nih salah satu, spektrum dari long COVID syndrome. Jadi kumpulan gejala pasca infeksi COVID ya. Brain fog ini nggak enak karena orangnya jadi kayak gangguan konsentrasi, kayak cepet lupa gitu ya, ya kayak apa sih, istilahnya lemot ya, agak lemot begitu ya bahasanya ya, bahasa zaman now-nya ya gitu ya. Nah ini, belum ada obat khusus ya, tapi memang, pola hidup sehat ya, istirahat cukup ya, minum-minum antioksidan gitu kayak tadi salah satunya omega 3, kemudian juga, makan sayur-sayur dan buah yang banyak antioksidannya ya, sama, rehabilitasi ya, latihan terus ya. Jadi dilatih terus nih ya, otaknya jangan jangan justru malah, nggak dirangsang gitu ya. Jadi tetap misalnya kita, lakukan kegiatan-kegiatan yang merangsang aktivitas, misalnya berhitung atau ngerjain puzzle atau apa gitu ya. Pemeriksaan, otak ke dokter saraf mungkin perlu MRI, CT scan untuk meyakinkan tidak ada yang lain selain brain fog karena COVID, itu juga perlu dilakukan ya. Jadi masih banyak yang bisa dilakukan, tapi sampai saat ini untuk long COVID ya, apapun spektrumnya ya, entah brain fog, entah rasa lelah, entah batuk lama nggak hilang-hilang, atau sesek gitu, masih ada beberapa pasien ya, itu hanya waktu yang menyembuhkan.
ya. Jadi bersabar aja, tetap pola hidup sehat ya, tetap optimis, kontrol stresnya ya, rehabilitasi, olahraga, ya itu semua makin mempercepat pemulihan pasca, terkena long COVID syndrome. Oke. Nah, pertanyaan ketiga dari Bu Sisil, Dok. Untuk anak yang berusia di atas 5 tahun, Dok, maksimal bisa mengkonsumsi telur satu hari itu berapa butir ya, Dok? Anak di atas usia 5 tahun, waduh kalau jumlah persisnya, ya saya juga udah kurang kurang tahu ya gitu ya. Satu saya bukan dokter gizi dan bukan dokter anak gitu, cuman kayaknya sih mau anak mau dewasa satu hari satu butir cukup ya. Gitu ya kan, kita sumber proteinnya bukan hanya dari telur dong ya kan, protein itu kan ada protein hewani, ada protein nabati, tentu kan kita variasikan, tahu tempe ya, kemudian juga misalnya daging ayam, ikan, juga dikasih telur terus pasti bosen lah ya, gitu. Jadi divariasikan saja, tidak harus juga telur setiap hari, tapi bisa ambil sumber protein dari yang lain, gitu. Kalau mau tahu jumlah gram pastinya, angkanya, ya itu memang mesti konsul gizi. Saya juga udah nggak hafal lah kalau yang kayak gitu ya, kan saya sehari-hari juga nanganinnya orang dewasa sekarang, gitu. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir, Dok. Ini mengenai PCOS ya, Dok, yang tadi sempat dokter singgung, Dok. Nah, Mhm. bagaimana sindrom metabolik yang disertai dengan PCOS? Apakah penyembuhannya itu semakin sulit atau bagaimana, Dok? Jadi, PCOS itu bukan bagian kriteria dari sindrom metabolik, tapi pasien yang sebelumnya ada sindrom metabolik resiko mengalami PCOS. Jadi kayak komplikasinya anggap aja gitu ya. Tapi PCOS sendiri itu kondisi yang terpisah. Tapi memang PCOS, yang dialami oleh wanita itu karakteristik utamanya adalah resistensi insulin yang tinggi. Makanya banyak pasien PCOS bisa berkembang jadi diabetes. Nah, ya. Jadi untuk mengatasi resistensi insulin yang tinggi, tentu pilarnya adalah harus turun berat badan, ya ini harus kudu wajib ya, kalau nggak turun berat badan agak susah PCOS-nya hilang, sama olahraganya harus kencang. Ya, karena yang menurunkan resistensi insulin itu adalah otot yang baik. Jadi olahraganya harus kencang, kombinasi aerobik sama, latihan otot yang tadi saya bilang. Sama untuk obat, untuk menurunkan resistensi insulin, biasanya kalau pada PCOS kita gunakan metformin, seperti itu, ya. Jadi, itu baru dari sisi insulin resisten ya, tapi kalau sindrom metaboliknya ada yang lain, hipertensi, kolesterol ya, ya sebenarnya dengan, terapi PCOS dengan pola hidup sehat, yang lain-lainnya kan juga nanti terkoreksi, tensinya turun juga, kolesterolnya turun juga. Jadi kalau PCOS-nya di terapinya benar-benar dijalankan dengan baik, turun berat badan, resistensi insulinnya menurun, biasanya yang lain-lain itu juga nanti ikut membaik. Makanya namanya sindrom metabolik kan, mereka tuh nyamber-nyamber, makanya orang yang ada hipertensi, "Kenapa sih saya dicek gula juga? Kenapa dicek kolesterol juga?" Ya karena nanti nyamber-nyambernya ke sana juga. Begitupun dengan yang pertama kali datang misalnya hanya kolesterol saja, tetap gulanya musti dicek, tensinya musti dicek, karena nanti nyambernya ke sana-sana juga, gitu. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Jadi harus dikendaliin PCOS-nya dulu ya, Dok, ya? Jadi supaya yang Iya. lain-lainnya juga stabil. Oke, kita sudah berada di akhir, sesi, Dok. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dokter Aldo, Ibu Terry, dan juga tim dari Biomedilab atas terselenggaranya webinar hari ini. Semoga dengan pemaparan materi yang sudah detail dijelaskan oleh Dokter Aldo itu dapat meningkatkan, kesadaran kami, Dok, untuk selalu menjaga kesehatan terutama yang, berisiko menimbulkan sindrom metabolik, yaitu dengan modifikasi gaya hidup sehat, olahraga rutin, dan juga menjaga kesehatan mental. Mungkin dari Dokter Aldo ada closing statement, Dok, untuk para Soho People? Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, para Soho People, ya kuncinya adalah untuk menghindari sindrom metabolik membiasakan, eee, pola hidup sehat tuh sebagai memang rutinitas ya. Jadi bentuklah habit, gitu. Karena kalau kita menganggapnya itu terapi, itu nanti tidak bertahan lama, ya. Salah satu kunci umur panjang saat ini, ya itu ya, olahraga dan masa otot itu termasuk, salah satu kunci umur panjang. Jadi orang-orang tua yang ototnya kecil, gitu ya, yang nggak pernah olahraga, yang rapuh ya, gampang jatuh segala macam, itu umurnya lebih pendek dibandingkan mereka yang masih tegap badannya, ototnya masih bagus ya. Jadi memang sudah saatnya sih kayaknya ya, mungkin saya sih kalau
berharapnya mungkin semua company menyediakan waktu misalnya 15 menit tiap hari untuk exercise bareng misalnya, atau di perusahaan-perusahaan itu disediakan kayak semacam tempat gym dengan alat-alat angkat beratnya misalnya ya. Itu impian banget itu ya untuk pola hidup sehat dan diwajibkan gitu. Jadi memang udah jadi bagian dari 24 jam kerjaan kita. Jadi, sempatkanlah ya, bukan sempatkanlah, jadikanlah itu bagian dari yang harus kita kerjakan tiap hari. Nggak harus tiap hari banget kok. Jadi kalau 150 menit per minggu, ya saya selalu bilang, Senin, Selasa, Rabu setengah jam, ya. Kamisnya istirahat. Jumat, Sabtu setengah jam, Minggunya istirahat jalan-jalan sama keluarga. Bisa kan? Bisa setengah jam doang, ya. Nanti kalau udah nyaman, malah jadi pengen lama olahraganya. Biasanya gitu tuh, ya. Malah jadi makin sempet, ya. Padahal selama ini kita nganggap, udah nggak sempet, nggak bisa. Karena tidak pernah dimulai. Mulai aja dulu, waktunya juga pelan-pelan aja dulu, intensitasnya pelan-pelan dulu ya, karena yang paling susah biasanya olahraga. Kalau orang, motong makanan, ngurangin kalori ya, apalagi yang, eee, umat beragama muslim ya, itu kan udah biasa puasa, biasanya lebih gampang tuh ngurangin makan, tapi menginkorporasikan exercise gitu ya. Sama oh ya tidur itu jangan diremehin ya. Tadi saya mungkin nggak terlalu bahas ya. Tidur itu juga penting karena buat badan kita recovery ya, untuk metabolisme berjalan dengan baik, membuang racun-racun dalam tubuh itu juga butuh tidur yang cukup. Kalau untuk orang dewasa jangan kurang dari 6 jam ya, yang disarankan 6 sampai 8 jam. Kebanyakan tidur jelek, kurang tidur juga jelek, jadi tengah-tengah. 7 jam tuh oke ya buat yang ya umur-umur kita lah di bawah, 60 tahun gitu ya. Jadi saya harap mudah-mudahan kebiasaan pola tidur jangan begadang, bangun lebih pagi tapi tercukupi 7 jam, kemudian olahraga diinkorporasikan dalam kehidupan seminggu, dalam 1 minggu 150 menit minimal, makan yang wajar. Jadi bukan tidak makan ya. Banyak orang tuh diabetes malah nggak mau makan, salah ya. Penyakit metabolik itu, mengatasinya bukan cara tidak makan. Justru kalau tidak makan, beberapa pasien sakit gula malah gulanya lebih tinggi dan ketosis, karena badannya dibiarkan kelaparan gitu ya. Jadi bahaya juga pasien diabetes tidak makan. Makanlah, rumusnya tadi gampang, jangan kenyang, asal lapar hilang. Dah gitu ya, itu makan yang wajar. Dan tadi ya, piring tadi pembagiannya sepertiga 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 itu. Itu sih paling pesan saya dari saya, mudah-mudahan insya Allah kalau misalnya semua itu dikerjakan, kita terhindar dari sindrom metabolik ini. Sama jangan lupa check up tahunan, dah tuh ya. Jangan lupa kontak Biomedi Lab.